Jadi sekarang balik lagi di Talk Time Podcast. Nah, ini pembahasan kali ini nih kayaknya relate dengan beberapa orang di luar sana. Hampir semua mungkin toh. Karena kali ini orang akan baca cerita tentang apa, Gio? Oh, begitu dia bicara. Iya. Begitu dia bicara. Iya. Krisis Parubaya. Krisis Parubaya. Orang bercerita tentang laki-laki yang memasuki Umur 30 tahun. 30 tahun. Nah, itu tuh memang Bisa punya kan? kita kan lihat DP Mars. Tahu kalau semua kata 30 tahun merasakan hal ini, orang adalah orang-orang yang merasakan hal ini. Ya, betul sekali. Toh? DP apa? Umur 30 itu rentan dengan yang namanya beban hidup. Betul kan tidak? Hah? Kita minta Tunggu, mau kan suruh cari riset toh. Mau udah riset nih Parubaya dia. Ada dong, ada dong. kita periset sesuai pengalaman hidup saja. Ya, Rasa 30, Sob. mau masuk 30 dah. Jadi sebenarnya coy, ini ada dua jenis. Ada quarter Iya, life quarter crisis life quarter crisis. life. dan crisis. midlife crisis. Nah, dari quarter itu 25 20-an, ke atas. 18-an dari 18-an sampai orang boleh bilang sampai 30 lah, 31 itu masih masuk di quarter life crisis. Berarti kalau 35 baru midlife crisis dah. Coba baca di Biasanya kalau midlife crisis tadi katanya tuh 40 sorry saya. tahun katanya. Jadi DP crisis agak beda. DP sindrom ataupun crisis agak beda. Jadi antara quarter life crisis dan midlife crisis itu agak beda. Kalau gitu quarter ya? life crisis itu kayak pencarian jati diri, tapi kalau midlife crisis itu lebih kepada kayak kita so tua loh, kita pingin muda gitu, kayak kita masih pingin muda, ternyata kita so tua kok. So betulnya yang kita bikin waktu kita muda begitulah. Tapi kalau quarter life crisis kayak masih pencarian jati diri karena ada dari fase-fase deh, fase 1 apa, fase 2 apa dan seterusnya. Tiga orang begitu tuh kan. Kalau kita udah lihat Tiga tadi, orang cuma itu kita belum Tanggapi ke anjing. apa dan temu tanggapi apa. 3 orang kata. So dengar marcuek anjing. Lanjut. Kalau yang kita udah lihat tadi katanya bagi laki-laki kalau masuk ke umur 30 itu for dia sebenarnya life is just begin. Baru saja dimulai. It's just begin. Has just begin. Ya, has just taruhlah, begin. taruhlah begitu dah. Has just begin. Nanti kau komen mana yang betul ya. Komen di mana yang betul. Tuh teromboku bantal di sini. Jadi itu yang Anda baca. Iya. Nah, Kan kita cuma dari DP judul. Kalau yang kita baca kalau yang kita baca Nyontek bro. iya dong. Jadi orang yang umur 30 tahun itu pada usia 30-an tahun. Kalau ini menurut Medcom, Metro TV ya. Iya. Krisis kehidupan kata. Dia bilang ini sering dipicu kecemasan dan pertanyaan eksistensial oleh perasaan yang terjebak dalam pekerjaan atau hubungan yang tidak berjalan. Iya, itu masuk di quarter life crisis lagi loh. Orang pernah bahas cowok toh umur 30 tahun. Kau belum ada pasangan. Toh dia muka kanak-kanakan. Iya. Tuh pernah. Betul. Jadi kan tuh sebenarnya terkait pekerjaan, terkait pasangan. Nah, orang betul. Iya, kita baru ingat ya. kadang-kadang pernah kan bahas tuh itu, sebenarnya sebelum orang kantor pernah rasa lagi orang sebelumnya kan orang pernah bahas kayak misalkan orang pekerjaan sebenarnya baik-baik saja untuk sebagian besar orang sebenarnya baik-baik saja dong, tapi entah kenapa orang merasa kayak nggak baik-baik saja. Iya Orang pingin keluar apa segala macam. Betul. Nah, Lebih kepada orang cari sesuatu yang baru, lebih ke pencapaian yang baru toh. Ngana sampai di kejenuhan. Itu titik kejenuhan itu dan ngana mau bikin apa-apa jenuh begitu. Padahal semua baik-baik saja no, maksudnya ngana tiap bulan dapat doi toh. Lumayan gede juga ngana dapat doi, ngana dapat gaji ada, ngana bikin mau nongkrong boleh, mau apa mereka ngana rasa kayak stuck begitu dan. Karena lain kali kayak misalkan katanya Orang yang cari masalah toh. ada dua kategori, mana punya mimpi dan nggak punya mimpi. Nah, kalau nggak punya mimpi di umur begitu kayak nggak punya kecenderungan kayak dah harusnya kita mencari yang namanya mimpi dan harusnya kita punya mimpi loh, kayak apa kita mau bikin apa sih begitu, harusnya kita punya mimpi. Tapi kalau orang yang punya mimpi kayak dia berada pada kondisi duh kayak apa kan kita punya mimpi belum tercapai juga yang kita bikin yang mengarah ke mimpi itu begitu. Atau kita justru berpikir sebaliknya, maksudnya ataukah karena orang terlalu sadar sampai orang merasa ada yang salah dengan kehidupan orang lain, mungkin lempeng-lempeng saja menjalani kehidupan. No, itu krisis yang normal terjadi di usia itu sebenarnya coy. Hampir rata-rata itu penyakit itu masalah psikologi yang dianggap normal. Nah sebenarnya dari sisi positif tuh quarter life syndrome atau quarter life crisis itu ada di sisi positif kan tuh, karena ada fase di mana kayak
Ngana akhirnya kemudian kayak entah nanti ada di fase ngana pasrah dulu, berusaha membenarkan diri, and then terakhir ngana berakhir dengan penerimaan. Tapi fase pertama tuh ngana yang itu merasa terjebak gitu dan kayak ya harusnya kita sebetulnya kita pilih keputusan untuk kerja di sini, sebetulnya kita pilih keputusan untuk bikin hal ini dan seterusnya. Ngana questioning semua itu dan padahal sebenarnya tuh baik-baik saja. Maksudnya tapi ataukah orang yang terlalu sadar sampai orang yang mempertanyakan tuh dia. Terlalu sadar nih maksudnya bagaimana so? Maksudnya kan ada orang yang dia cuma suka hidup baik-baik saja. Ada orang yang begitu toh. Orang pasti sering lihat ada orang yang cuma suka hidup baik-baik saja. Ya kayak macam contoh dia so kerja nih, toh dia cuma bilang sudah ya kita so begini jangan usah bikin apa-apa. Iya, jadi ada dia cuma kuliah. Dari kuliah selesai kuliah dia cuma mau punya pekerjaan. Setelah punya pekerjaan sudah dia begitu. Kumpul uang cukup banyak, menikah punya keluarga ya berjalan begitu begitu dong. Ataukah orang yang itu termaksud dia yang terlalu itu terjadi pada orang yang sama dengan torang begini, maksudnya bukan kita bilang torang lebih baik dari orang ya nyanda, maksudnya ini masih dalam pembelajaran ini, maksudnya yang torang betul. Apakah torang yang terlalu sadar bahwa torang belum sampai atau pemimpi atau torang tak putar-putar ini seharusnya torang mengejar torang pemimpi, atau kah dua-dua ini rasa ataukah cuma torang yang rasa? Itu tapi maksud kayaknya sih semua rasa ya. Tapi kan kalau dia berakhir dengan penerimaan, akhirnya kan ada fase kayak berusaha menata kembali ngenapi hidup. Kayak misalkan kita tulis ngenapi tujuan hidup itu kita 5 tahun depan harusnya kayaknya kita mesti bikin ini, karena kembali positifnya itu kalau orang masuk di krisis itu orang bisa rewind kembali apa yang orang keputusan yang dulu, kemudian orang mulai sortir satu-satu. Ini pas nak buat kita sebetulnya ini for persiapan memasuki midlife crisis itu. For persiapan itu. Kalau kan udah punya teman tuh yang habis itu ngeliat kayaknya dia baik-baik saja. Menerima mungkin so. Mungkin dia lebih cepat menerima ya. Mungkin dia lebih cepat menerima. Entah dia lebih cepat menerima, kalau dia rasa dia bilang ya udah, memang kita begini. Kita. Maksudnya kita tidak mungkin dia juga berpikir bahwa kita tidak bisa berbuat sesuatu lebih dari ini mungkin. Bisa jadi begitu. Berarti makanya dia fokus betul-betul di hal yang dia bikin sekarang. Dia tidak mempertanyakan apa-apa, cuman tetap rasa jenuh pasti ada, kita yakin. Berarti tidak salah kalau kita bilang bahwa orang sebagai kalau orang yang lebih sadar dia terhadap sesuatu, terhadap mimpi, terhadap apa yang mau dia capai dan sebagainya, lebih dolong sebenarnya DP. Iyalah. Lebih dolom DP quarter life crisis toh begitu dong. Kita rasa begitu tuh. Kan Torang 3 pernah baca cerita kenapa Torang 3 jenuh dan Torang 3 pekerjaan. Padahal itu buat kebanyakan orang. Maksudnya kebanyakan orang saja. Itu harusnya capaian apa? Itu. Capaian orang sekarang yang di posisi begitu dan itu banyak sekali orang menginginkan, bukan hanya orang-orang yang belum kerja, tapi orang yang sudah kerja pun menginginkan posisi itu masalahnya. Betul. Tapi di sisi itu, di titik itu orang merasa bahwa kok orang stuck begini, rupa nyendak bikin apa-apa, atau rasa tuh nyendak bikin apa-apa. Ya, krisis itu. Karena mungkin pertama kita kalau menurut kita dan karena orang punya tujuan, tong tahu orang mau besar dengan apa begitu dan. Kalau kita mau besar dengan kita usaha. Begitu dan kita mau sukses dengan kita usaha. Jadi di titik ini kita rasa stuck begitu dan karena kita ada doi apa kok usaha belum jalan-jalan dengan pengetahuan yang kita tahu selama ini, kok tidak mulai begitu dan. Kalau mungkin itu yang bikin kita jenuh tuh. Kita lebih bukan masalahnya bergerak, kita rupa rasa enggak maju. Nah, itu kita bilang ada buku DP nama kalau kita nggak salah ya, Principle of Purpose. Jadi sebenarnya kenapa orang merasa demikian? Karena manusia tuh sebagai manusia itu enaknya kalau kemudian orang merasa setiap keputusan yang orang ambil atau kehidupan yang orang jalani itu ada purpose-nya gitu, atau minimal ada peningkatan gitu. Tujuan ini. Ya, ada tujuan ataupun ada peningkatan begitu, kayak orang ngerasain peningkatannya gitu. Level up secara manusia. Ya, nah di saat orang merasa kayak orang so stuck, nah krisis itu mulai muncul. Betul nggak keputusan yang orang ambil ini? Betul nggak keputusan yang orang ambil? Seberapa dekat orang dengan orang pemimpi? Nah itu muncul tuh pertimbangan-pertimbangan. Apakah orang terjebak di dunia ini atau enggak gitu? Dan itu berlaku untuk semua pekerjaan, pasangan dan seterusnya. Ada tuh ini gue tele. Ini cuma jadi pak laki-laki atau ke perempuan juga merasakannya? Perempuan juga merasakan. Dulu sebenarnya, apalagi sekarang orang tuh dia hidup di era yang banyak sekali choices.
dulu orang tuh lebih strike. Kayak misalkan ya udah kita cita-cita PNS, nggak ada media sosial nih. Jadi tiba-tiba udah kita fokus aja ke PNS misalkan nih contoh. Nah, Kita dia karyawan kalau swasta. sekarang dia menimbang-nimbang. Nah sekarang terlalu banyak choice, terlalu banyak choices gitu. Jadi akhirnya kemudian kayaknya kita kesini deh, kayaknya kita harusnya jadi ini deh, kayaknya kita harusnya jadi ini deh. Apalagi jadi kalau ini, dia jadi lihat ini. orang lain dong. Nah apalagi karena so berusaha ada DP, kenapa kita pe teman Kang di umur segini dia so boleh begini, kenapa kita belum Kang? Kenapa kita belum Kang? Kenapa Karena kita bayangkan belum Kang? orang kita Padahal sebagai kita pribadi, lebih berpengetahuan daripada dia, orang sering comparing Iya. begitu. kita bayangkan kita adalah orang yang punya tujuan tapi tidak pernah membanding. Kita ndak bukan orang yang suka membandingkan tapi dia dengan orang lain. Maksudnya everybody has its own struggle begitu dong. Apalagi orang yang punya tujuan dan terus berusaha membandingkan DP diri dengan orang lain, Kang. Lebih gila mungkin dia. Lebih parah. Iya sih. Lebih parah dia. Dan itu kita yang rasa. Karena kita begitu. Karena kita kalau masalah pekerjaan mungkin kita tidak membandingkan karena kita lebih Kita membandingkan pikir tidak ada di sini, ada nggak? ada kita. Makanya ngana bayangkan kita sangat-sangat apa ya, waktu itu kita yang kita cerita Pangoni itu kita lebih marah bagaimana tapi hidup ini maksudnya di titik itu dan kita merasa karena kita membandingkan dengan kita itu kita bilang kita mau besar di usaha By the way gatal tapi hidup. begitu dong kita mau besar di usaha jadi kita lihat terlalu banyak sih. kita lihat ada kita pe teman kita nggak lihat ada kita pe teman sih begitu dong cuman kita rasa kok contoh kayak orang-orang beberapa orang yang tong kenal begitu dong contoh Gerald G ada itu yang lain-lain mesti kita pikir orang mulai usaha dari sebelum kerja tuh mulai usaha. Kok orang tidak pernah berhasil di tong usaha begitu dong. So ada pekerjaan ini, tong so ada pekerjaan ini dengan penghasilan yang pasti dan cukup for orang begitu dong. Tapi kita merasa kita hidup sedang tidak baik-baik saja begitu dong karena mungkin itu kita membandingkan dia lebih mudah mar DP usaha so settle begitu dong. Kita juga nyentau cuma dari pandangan kasar mata kita begitu dong. Makanya kita mati-matian kita mesti bergerak ini mesti baking itu begitu dah. Tapi memang setelah kita begitu kita rupa apa ya dong bilang ngana memori so foldang kok ada bantuan ini lagi ada bantuan memori lain jadi ngana bergerak maju ngana tahu ngana rasa ternyata ada bantuan lain ngana rasa masih kosong dengan usaha itu berarti kita mesti banyak belajar lagi tentang usaha ada hal yang kita fokus ulang jadi itu kita rasa nyaman begitu sudah berarti so betul ini begitu potong cerita berarti maksudnya sekarang terkadang ngana membandingkan bukan cuma dari ngana teman sendiri berarti ngana bisa membandingkan dari orang-orang yang lihat betul iya di sosial media iya. Kok dia bisa begitu betul juga ya. Karena kita tidak merasa baik-baik saja kalau kita hidup kita baik-baik pernah, saja. Kita pernah ada baca tuh buku The Deep, tahu Deep DIP, iyo, kedalaman, dalam. Jadi kata berarti kalau ngoni bilang tadi, berarti orang P ini lebih dolong, orang P life crisis lebih dolong. Karena dia bilang setiap manusia itu punya DP deep, toh? Karena kalau mau jadi manusia yang lebih baik, karena tidak bisa lari dengan DP deep. Karena apapun yang anda lewati pasti akan ada suatu saat karena pasti menemui anda deep. Titik itu pasti ada. Iya. Jadi anda mesti berjalan, anda mesti keluar dari situ. Anda mesti berjalan lewati itu dong. Makin dolong anda deep, makin tinggi anda naik. Begitu. Begitu dong. Jadi bagi kita kalau ini sepakat bilang orang P deep lebih dolong, berarti otomatis lebih tinggi orang mau naik kan? Mungkin kita rasa pada saat kita cerita dulu kok itu. Amin. Cuman mungkin kita rasa pada saat kita cerita Pangoni itu mungkin kita pedip so. Itu mungkin kita pedip. Tapi anda sadar tuh waktu anda cerita orang juga ada dalam terampe deep begitu. Iya memang karena bukan cuma kan yang ada dalam deep itu. Tapi nggak tahu setelah kita bikin usaha kita rasa sama kalau kita dengar yang Anda bilang barusan kita merasa bahwa kita diri sementara memanjat begitu, sementara memanjat naik ini begitu maksudnya karena ada yang kita backing gitu dong, ada yang kita backing jadi kita happy setiap pulang kerja kita jadi happy jadi semangat begitu kita mau urus tapi bisnis kita belajar lagi keuangan kita belajar lagi marketing pemasaran begitu. Berarti kan tuh sebenarnya dia Felix tuh tinggal tidak membukukan saja. Seharusnya kalau Anda bukukan tuh kayak kita mesti bikin ini itu lebih terarah. Nah itu bagusnya ini krisis parubaya kalau orang bahasakan begitu. Ini bagusnya begitu karena Anda jadi bisa evaluasi apa yang Anda bikin sebelumnya. Mana kasih Anda not baru apa yang harus kita bikin, capaian apa yang mesti kita capai. Maksudnya kita upload pengana dong. Maksudnya uploadin apa lagi? Tepuk tangan pengana. Close. Nah, upload. Oh iya upload. Kita
karena kita berpikir satu kali nanti kita mesti membangun usaha bersama tapi istri begitu. Karena sebelum baking begitu. Karena kan lebih dulu ada tuh lalu roti dong. Iya, Mar, itu kan jangan terpisah maksudnya itu kita berusaha, oke bikin sendiri begitu. Istri bikin jadi sendiri, nggak cuma kasih modal dah. Bikin sendiri dah. Itu pun dia modal, dia yang maju sendiri begitu. Iya. Cuma hari ini karena membangun bersama dah, maksudnya pasangan. Iya, membangun Belum bersama. istri kan tuh. Iya, Pasangan. Maksudnya- Amin jadi istri. Amin. Maksudnya membangun bersama itu menyenangkan. Bagi Iya, kita memang seharusnya itu jadi menyenangkan. support terbaik bagi Ngana. Kita memang tuh susah karena selain begini, kalau ada sesuatu dengan usaha itu, Ngana merasa sedih merasa setengah mati bukan cuma dengan usaha. Karena ada beban yang bukan tanda kutip ya, maksudnya ada orang yang mau tanggung jawab nih. Begitu dan kalau karena usaha tak goyang kan dia lagi merasa begitu toh. Jadi bagaimana Ngana mesti backup dua nih begitu dan. Ngana pasangan Ngana backup supaya dia tidak goyang. Begitu dan dengan Ngana usaha Ngana cari bagaimana caranya supaya dia stabil ulang. Begitu dan. Nah, itu mesti pakai filosofi semut, no. Itu semut itu kan mengangkat beban yang jauh lebih besar Iya, daripada dari DP berat badan. tubuhnya. Still sampai dia ke Memang DP. agak susah sih maksudnya, tapi maksud orang yang berusaha secara berpasangan atau keluarga itu agak susah. Karena yang dia jaminkan di situ bukan cuma masa depan dari DP usaha tapi juga masa depan DP hubungan. Itu kita maksud. Karena anytime masalah bisa bakalnya secara hubungan. Iya, begitu deh, karena namanya Ngana membangun sesuatu, apalagi ada hubungan di belakang, itu di saat Ngana usaha goyang pasti Ngana hubungan lagi goyang, begitu deh. Itu pasti. Makanya ada orang-orang yang bangun suami istri yang bangun usaha besar, PT besar apa segala macam, pedon dua cerai ikut goyang tuh usaha. Kebanyakan begitu. Kita ada teman begitu, yang DP orang tua baking sama-sama, pas cerai ya perusahaan harus dijual. Iya, begitu karena kita orang tua begitu. Udah usaha begitu dong. Nah, orang balik lagi ke yang krisis-krisis ini. Dari semua yang orang baca cerita kita amini lah, orang semua ngerti apa itu quarter life crisis, medium life crisis begitu dong. Nah, karena medium ini tong baru middle. Sama lah. Iya, Sama lah. Iya. Middle yang medium tuh midnya ada di atas di tengah juga tuh. Begitu dong. Jadi orang kan lewat quarter. Tomo baru memasuki belum lewat nih coy. Sementara mengalami nih. Sementara. Iya, tapi maksudnya akhir-akhir dang. Kalau nggak ada mungkin so lewat, nggak ada mungkin bisa mengamini nggak ada so lewat. Iya dong. Saya sudah belum. Kita bangkona satu. Enggak, maksudnya begini kok. Martora so sadar nih. Iya, kita maksud orang so sadar. Dengan torang itu sebenarnya so tahu apa yang harus torang baking. Cuman butuh timing saja. Nah, kita belum tahu masalahnya. Nggak so tahu. Ini kita masih notes. Nyanda. Ini mesti dibahas salah. ini. Jadi kita ada seberapa kali kita dengar ini, Pak, ada orang apa? Life teacher begitu dong, life teacher begitu. Motivator ini. Nyanda sih dia guru kehidupan. Iya, gimana ya? Bagaimana mau bilangnya? Dorang memang punya kalau motivator kan terkadang cuma bisa memotivasi tanpa punya background di situ toh. Iya. Maksudnya Dorang nyanda ada track recordnya ada. Dorang teori dan Iya. teknikal jalan, Iya. dan praktik dan teori Iya. jalan. Dorang bilang most of the time guys yang sebenarnya nganapi persoalan itu nggak usah tahu DP jawaban. Kita baru mau bilang itu jangan ada potong. Itu Felix udah bilang Pak, kita masuk Iya. krisis Iya. cinta baru itu lalu. Nyanda itu kayaknya dipakai karena begini, ngana kalau kita sih kita tahu apa yang kita mau baking. Cuman butuh timing. Nah, waktu kita tahu DP timing, memang kan tuh agak ragu kita mau baking karena banyak pertimbangan tuh risiko kita di kantor bagaimana, akan bekerja salah bagaimana. Itu DP krisis coy. Nah, Itu, tapi kita maju, kita baking, toh kita baking, dan akhirnya kita setelah kita baking, memang kan tuh ada DP slack, tapi perlahan-lahan kita tahu DP pola. Oh, jadi harus bagi waktu begini. Jadi kita mesti datang kantor, mau pulang memang lelah, no kata ini lagi pakaian apa segala macam. Memang begitu. Nah, ketika kita sudah dapat DP pola, kita sudah lewati itu, kita tinggal belajar full DP bisnis. Jadi DP krisis itu sudah lewat. DP krisis kan di situ. Mau melangkah atau tidak toh, begitu dong. Dan lebih Bisa jadi. iya, maksudnya dengan ngana kalau orang maksudnya kalau kita berpikir begini, orang ada dalam kesulitan itu karena orang merasa lelah kalau kita mau baking. Cuman kalau ngana nyendak baking pun kan ada konsekuensi apa-apa karena ngana so ada dalam posisi di mana ngana punya Aman. uang Iya, ngana setiap aman. bulan. Nah, persoalannya
Felix memberanikan diri, kita mesti bergerak. Sementara orang tidak ada dalam posisi itu. Orang Iya. masih berpikir bahwa Dia lebih move. kita cukup ya kita lelah. Tunggu kita mau istirahat dulu nanti besok lagi. Persoalannya besok lagi orang lelah. Iya. Ada Itu- dalam situasi itu Nah terus-terus. itu bahayanya kalau orang datang dengan orang denial dan akhirnya orang bikin penyangkalan begitu. Bahwa, Kayak, ya sebenarnya sih orang memang ya baik-baik sekali sih, Iya. aman-aman saja. Padahal kan tuh di sanubari yang paling dalam orang lagi bermasalah. Baru orang kayak ya udah aman-aman saja. Nah ada fase itu biasanya. Fase kayak orang berusaha nerimo gitu tapi bukan nerimo dalam artian yang positif dan belum bisa menerima karena betul-betul Bukan plong. menerima berarti itu berpasrah. Karena pasrah Iya, daripada pasrah. kalau berpasrah terkadang kan kalau bahasa apa? kalau dalam Pasrah, bahasa Jeno. iya bahasa dalam kalau dalam Alkitab berserah. keyakinan kan Berserah. berserah. Beda loh Toh, pasrah dia- dan berserah coy. Ini dalam keadaan yang Anda berdaya, Anda cuma bisa Terima no. ayo angkat tangan begitu dong. Surrender lah. Iya. Surrender. I surrender. Nah. Iya, I surrender Lord. Begitu. Tamang Kang, tamang. Iya, nyanda itu kan tuh sebagai hamba yang baik. So, jangan baca itu. Kemarin tuh bahas itu bahas itu lih. Jadi begitu. Makanya kita rasa DP middle ini yang kita takut ini, Ih, coy. kita tidak membayangkan bahwa ketika orang bercerita di sini, kita mau belajar panganan. Nyanda sih kita rasa. Mar betul. Iya, kita kita tidak nyanda. membayangkan Cuman- datang di sini mau belajar panganan. Berarti Seperti ada Nyanda nanti kalau baca cerita ini baru kita sadar. Oh ternyata kita rasa nyaman sekarang. Kita so rasanya ada beban gara-gara itu tuh begitu dah. Karena sama nih kalau orang bandingkan, Anda pernah merasakan hal yang sama sebelumnya nih. Sebelumnya Anda pernah Oh iya. rasa ini. Waktu Anda masih Waktu hidup kita di jalan. waktu hidup di jalan itu kita rasa hancur tapi hidup ada masa depan bagaimana Nah, kita berarti gitu, begitu. dia pernah ini karena yang quarter life crisis itu kayak umur 18 tahun ada orang yang seorang. Iya. Makanya itu yang pola orang itu yang juga ada dalam situasi begitu. Waktu orang tidak punya. Mar tidak kita rasanya tidak separah ini. Kayak Iya, ini karena kayak- Itu karena Anda berusaha perlu- membandingkan. Itu karena Anda berusaha membandingkan. Nggak tahu ya. Mar dulu kita dulu orang bahkan atau kita Nevelis khususnya nggak tahu besok mau makan apa begitu. Kayak pernah mau minta ke orang tua pasti boleh. Mar hari coy. ini outfit 1 juta, Kang. Bangsa. Kang. berapa sih outfit lo? Kacamata berapa? Nah maksudnya dang Sepatu 1 kita juta lebih. kita masih merasa baik-baik saja. Nggak juga betul-betul baik-baik. Mar masih lebih enak daripada apa yang kita rasa sekarang. Batin baik-baik, maksudnya Iya. stabil, maksudnya tidak terlalu tertekan. Mar sekarang tak bola-balik. Di luar aman, puru aman, mar di dalam yang hancur. Iyo. Itu. Mar coba Anda pikir, dulu mungkin batin juga susah. Ya, nah, susah kita batin orang dulu, nyanda coy. rasa itu. Kita nyanda rasa Kita tapi nggak susah. ada perasaan ini dulu. Kayak maksudnya Iya. ya udah kita besok kita mesti bikin lebih baik daripada Mar ada Senang, karena ada di setiap bersenang, hari ada di terlihat bersenang. ada progresnya. Begitu dah. Kita kalau Iya, kita serasa, kalau kita tahu ya, rasa kan, sih. ya. Iya, kita ingin tahu. Kita Kalau kita dia kan hampir udah sama. masuk di dunia kerja lebih dulu dari Iya, orang. mungkin begitu. Makanya beda. Maksudnya kita kan secara kita berapa kali memulai sesuatu, kita seberapa kali rasa deep begitu. Dulu tuh orang coy, maksudnya kita di tengah orang tua yang suka kita sekelar tapi sarjana yang selalu bilang bahwa apa sih ada nak masa depan kalau nggak kelar kuliah begitu. Maksudnya selalu questioning soal itu dan sekarang sudah terbukti bisa dan kita kerja digaji bahkan mungkin lebih tinggi daripada orang yang punya gelar S1 ya karena berbagai macam pertimbangan kita kan harus pertimbangan apa tapi adalah pertimbangannya. Tapi tetap akhirnya nggak seberhasil so boleh kita kerja walaupun kita nak Safelis juga nak sarjana tonope pekerjaan sama gitu di kantor yang sama. Malah rasa lo kok S3, Mar kan ini S3. iya SMA no dulu SD SMP rasa kayak aduh gimana ya Begitu dong. Jadi begini Jo, orang bahas kita mau tahu dong bagaimana kalau kita pilih tak tahu kita lewat dari quarter begitu dong. Nah, kira-kira ngoni 2 apa yang ngoni 2 bikin sampai ngoni 2 rasa ngoni so lewat DP quarter? belum lewat Kita orang belum lewat. Belum lewat. Enggak, maksudnya DP quarter yang memang DP krisis mau mampus begitu dong. kita sekarang tengah mengalami itu masih kayak ya Kita rasa sekarang yang ngoni rasa ini middle no, coy. Nyanda. Mid kan so bilang tadi nanti 40. nah itu jadinya juga patokannya di situ. Ah, Mid juga. biasanya DP Prarun lebih lain begitu. Maksudnya enggak dia Kalau mid Karena mungkin di orang tua itu puber kedua atau apa? Kalau bisa laki-laki. jadi. Laki-laki. Oh, iya. Mungkin begitu. Oh, Jadi kayak kita seumur 40. Maksudnya lebih DP konflik pasti lebih berbeda. Ada bedanya. kita kira kalau rupa quarter ini kalau karena so settle itu so aman gitu. Karena bisa berada kayak Kita justru berpikir sampai karena kita terus ada di sini,
Nggak usah tahu tuh seberapa lama kita bilang kita mau suka pindah dan sebagainya, suka berhenti. Dari 2021 mungkin. Kita mulai berpikir bahwa mungkin ini cuma tapi nafsu pribadi. Kita sampai denial begitu. Ini cuma tapi nafsu pribadi, Gio. Begitu dong. Ini bukan masalah sebenarnya, makanya bikin dia jadi masalah. Cuma berjalan kemari-kemari, ndak no. Kita rasa terus begitu. Ya ndak sama, karena sama dengan kita berapa kali mau bilang mau berhenti. Mar 3 tahun tuh. Sampai sekarang pun itu no DP letak krisis. Iya, no? Ngana suka berhenti, mar ngana punya kemampuan untuk berhenti. Di situ DP letak krisis, coy. Nah, makanya orang mesti kasih notes no, tuh orang mesti tetapkan sebenarnya orang tujuan tuh mau kemana sih, orang pengen jadi apa, orang improve sebagian. Itu juga mungkin. Jadi begini, sekarang kita selasa lebih aman kalau pun nyanda mau kerja atau melepas dari kerja begitu, dan kita rasa kita bisa dan begitu dong. Jadi kita bikin begini, kita pakai ketakutan. Jadi kita takut, kalau kita nyanda ada kerja, berarti kita nggak bisa makan, nggak bisa kawin, nggak bisa lain-lain begitu dah. Jadi untuk mengatasi kita pakai ketakutan itu apa yang kita bikin? Nah itu salah satunya no. Jadi kita nyanda tako dan kita nyanda tako. Karena kita tahu ketika kita menyediakan bantalan. Iya begitu dong. Jadi ketika ngana mau mulai dari bawah, makanya ndak bawa-bawa amat dan karena ngana DP resiko ngana so tanggung bahwa ngana lelah sekali kerja dengan usaha sama-sama ngana kasih bajalang. Jadi di saat satu lepas DP usaha ini sudah mulai dari sini dan karena ini sudah berjalan sama-sama dulu tuh, ini peta lepas sudah di tengah sini dia. Jadi berjalannya agak lebih stabil, lebih gampang begitu dan kita sampai melakukan hal yang sama loh. Kita kan sementara prepare untuk itu, maksudnya kembali lagi mau menata ding main tua begitu. Kita berpikir kita mesti di sama dengan kita mesti di bantalan begitu. Mesti ada supaya bantalan. If anything happens begitu dan kita masih fine saja begitu. Meskipun sebenarnya kita selalu berpikir kita berapa kali kalau kita berapa kali kita ada dalam keputusan nyanda pikir panjang nang, pokoknya ada doi ya gas just move begitu dong. Dan kita masih bisa survive begitu dong. Kita masih bisa survive. Cuman hari ini memang banyak toh mesti toh ada ini dan maksudnya sebagai yang berkeluarga itu kan pikiran banyak. Cuma kita pikir kayaknya kalau nggak begitu nggak juga bisa. Karena sama dengan kita rasa sama kayak orang dulu itu aja mau makan susah sekali. Karena nyanda sih kita diungkit rasa itu makan susah. Sudah jadi makan itu tidak apple to apple tuh membandingkan rokok jo. Terus mau nongkrong begini itu sungguh rokok itu buku tambah beli cuma eceran. So buku tambah itu asli beli masih eceran. Begitu dong. Tapi DP resiko, maksudnya ketika orang nongkrong baca cerita bisnis, DP resiko adalah orang itu lelah toh. Maksudnya buang doi, padahal tidak ada doi buang-buang doi begitu dan dalam tanda kutip dan maksudnya untuk memenuhi tempe rokok, tempe kopi biar cuma 1 gelas berbagai begitu dan. Tapi apa tadi kamu bilangnya? So lupa. Itu maksudnya kita DP poin DP resiko itu kuat. DP poin DP resiko. Iya, DP pertimbangan resiko itu yang kita maksud. Kan selama ini yang tong takut itu DP resiko. Ketika gana lompat ke sebelah gana takut DP resiko gana jatuh itu. Itu yang orang takut sebenarnya. Mereka ketika ngana sebisa meminimalisir DP risiko, ngana mau di pertengahan ngana mau berjalan mau siapkan diri untuk hantam ini risiko, di pertengahan jalan ngana mau dapat belajar, not bad begitu, maksudnya tidak seburuk yang ngana bayangkan begitu. Dan kita berpikir maksudnya begini, ngana mengajar kita bahwa boleh berbagi waktu dan sebagainya. Maksudnya terlepas dari ada siksa sekali ada miss juga toh maksudnya cuma siksa sekali memang cuma tuh ada miss kalau ngana mau gitu. Maksudnya lebih baik daripada ngana memulai ketika ngana enggak punya apa-apa, jauh lebih baik ketika ngana memulai ngana punya apa-apa. Iya, makanya kita pernah bilang pas HP kita lupa. Cuman kita bilang begini. Memang kita setelah kita pikir kita mau bikin begini, DP risiko banyak kita mau terima di kita tempat kerja. Yang paling parah itu kita dapat pecat, itu paling tinggi. Begitu dong. Tapi kalau kita tidak mulai begitu dan karena posisinya orang ya tahu lah tong tidak menetap selamanya di situ nanti. Tapi kalau seandainya kita mulai di saat kita so lepas ini, kita pekerjaan sudah tidak ada, baru kita memulai, itu akan lebih berat kita rasa begitu dong.
akan lebih berat kita rasa. Emang itu terbilang Pak Ngana, maksudnya lebih baik memulai dari Ngana memulai ada apa-apa lebih susah lebih baik Ngana mulai ketika Ngana punya apa-apa begitu. Itu yang kita maksud. Kalaupun punya apa-apa kok Ngana nanti mulai dari bawah, setidaknya Ngana pe bekal pengalaman di lapangan yang Ngana ada backing selama ini di Ngana pe usaha yang sementara berjalan dengan Ngana pe pekerjaan ini berjalan bersama-sama. Itu so lebih mantap. Jadi itu yang kita bilang, Ngana mau mulai pun ketika ini terlepas, kenapa pekerjaan terlepas, Ngana mulai dari tengah, bukan dari bawah sekali begitu dong. Ngana bukan baru mau belajar, bukan baru mau ini begitu dong. Ngana akan banyak beban kita rasa, kita sudah pepecat, kita mulai dari awal. Apalagi di tempat-tempat yang tinggi, contoh begitu dong. Kayak macam posisi adalah posisi orang yang contoh dia manajer begitu dong. Kong nyandak selamanya dia manajer, kong ketika dia lepas DP manajer, kong dia baru mulai usaha, yang tong tanggung bukan cuma beban usaha, beban sosial, pandangan orang ke orang, dia bukan manajer ya, dia mulai dia dari bawah ulang kan. Itu kita udah pikir-pikir. Nah, lebih baik kita begini supaya setidaknya memulai sudah ada anak buah dan gitu. Mar kita justru berpikir, kan kita seberapa kali ada dalam posisi begitu. Iya. Kita maksudnya Parang ini berarti hidup dengan apa kata orang nah tuh? Ya enggak juga sih, apa yang kita mau kita rasa tak hidup. Nah, karena kalau kita pribadi kalau nggak ada sendirinya ada masalah. Tapi ketika nggak ada dengan keluarga, itu yang jadi masalah. Itu bagi kita dah. Karena kalau cuma orang sendiri biar nyendak makan 1 hari 2 hari ya masalah begitu. Kemarin kalau ada pasangan, ada anak, yang jadi kita pertimbangan itu kenapa kita mau ambil risiko itu yang jadi kita pertimbangan. Maksudnya apalagi di tempat orang yang pekerjaannya pagi siang malam coy. Pagi siang malam begitu dan maksudnya Ngana mesti sadar Ngana pe tubuh itu mampu berapa lama begitu. Kalau kita Ngana sadar Ngana pe tubuh mampu berapa lama, Ngana pe kekuatan api muda itu mampu berapa lama begitu dan. Jadi kita bagi 50-50. Kalau kita 50% atau bahkan 60% di satu ini kita kasih habis, berarti DP sisa kita mesti dusut tapi mimpi dengan energi itu. Begitu dan supaya maksudnya nyandak menyasal kita begitu dan. Karena kalau sampai kita begini terus kong patah kong ini, tahu-tahu dari dulu begitu dan. Mar sebenarnya kan tuh kalau harusnya bersyukur. Kita kata kalau nggak ada tempat kerja, mar kalau kita Felix kan tuh sampai tempat kerja sebenarnya cukup memberikan ruang untuk orang. Iya, begitu. Bisa berusaha atau orang kemudian bisa mengejar apa yang tong impikan. Diberikan ruang bahkan disupport juga. Cuman memang diberi waktu. Diberi waktu. Mesti bagi itu pintar bagi waktu. Itu kan di resiko kan itu kita bilang. Mesti pintar bagi waktu karena maksudnya orang mesti berterima kasih, orang nggak perlu lagi nggak ikut apel, nggak juga ikut absen. Walaupun orang pekerjaan mungkin ya dituntut lebih, tapi diberikan waktu untuk silakan baking. Ada ruang Anda berkreasi bikin apa yang Anda mau. Gitu. Kemarin tong pinjam tanpa misalkan tong pimpinan izinkan pada DP tanpa begitu. Dia kasih saran tong konten lagi misalkan dan dia kritik selalu juga, bilang, jangan dia kasih kritikan, dia kasih masukan. Begitu. Bahkan ke yang teman-teman lain dia bilang kalau ini ada usaha di luar baking, yang penting jangan mengganggu pekerjaan kantor, kita nggak peduli mau bikin apa, bikin. Begitu. Karena tong pe mendukung itu syukurnya di situ. Nah kurang bodoh kalau orangnya nak sama Neville bilangnya nak mampu membagi energi 60 40 50 tadi. Begitu dah. Apa nama ini? Memang katanya di masa sekarang ada banyak orang milenial, Gen Z yang mulai ini quiet quitting atau apa namanya, quiet living atau apa namanya. Sekarang banyak istilah kan. Jadi karena healing lah. Iya. Jadi karena nyenda resign, karena nyenda berhenti. Tapi pelan-pelan karena menarik diri dari pekerjaan. Kenapa enggak maksudnya? Karena cuma karena baking sesuatu yang sudah tidak lagi berkreasi dong. Karena coba baking sesuatu sifatnya autopilot begitu. Nah, kita terjebak di situ sekarang. Dan mundur pelan-pelan. Karena mundur pelan-pelan. Quiet living kalau kita kok nyana mundur sih, Mark. Orang yang dulu itu kayak misalkan menggebu-gebu, orang yang dulu baru. Itu maksudnya selalu bersaing begitu bikin A B C apa segala macam inovasi ini segala. Tapi kita rasa itu bukan sekarang kayak, quiet quitting, DP nama quiet quitting. Tapi kita rasa itu bukannya nature, maksudnya ya mungkin semua orang begitu juga tuh, begitu dong. Maksudnya ngana PAP itu tidak akan selamanya stabil, coy. Kita rasa dong. Mungkin ngana akan api pertama itu pasti besar, lama-lama kan dia mengecil, mau mati atau tidak itu tuh pilihan. Kalau besar kecilnya itu memang mesti kayaknya kita rasa ada dinamika deh, dinamika begitu dan tetap ada, cuman DP mau padam itu tuh yang orang pilihan kita rasa. Begitu. Yang DP catatan kritis kok itu kalau sama dengan orang dua misalkan
So masuk lagi nih Felix. Di segala sesuatu yang orang bikin tuh orang banyak berhenti. Iya, betul. Banyak sekali berhenti. Iya, itu tuh Yang paling parah di situ. Harus disadari itu. Dengan kalau kita sih selain banyak berhenti, dengan kita memang tidak pernah memulai apa-apa sendiri. Selama ini kan Goni dua yang bantu. Mau dari ilmu, mau dari apa. Selama ini kan maksudnya usaha tidak pernah ada yang tok kita sendiri dah. Ngaranya yang paling buruk. Kita cuma Iya. berhenti kalau bikin usaha. Dalam setahun. Jangan dibahas itu. Itu private. Iya. Jangan ada bahas ya sampai mulu ini bikin hancur masa depan Tamang anjing. Ini dalam segala hal. Kita juga merasakan itu. Itu karena kita rasa itu juga no. Apalagi laki-laki nyanda juga. Ada kayak mungkin laki-laki yang sama dengan orang begitu dah. Kita rasa kita juga tidak pernah melakukan sesuatu sampai selesai begitu. Kita pernah lihat satu video di Reels IG. Ada tuh tukang bersih kaca auto yang biasa tuh aja si bersih kaca auto berhenti di lampu merah dia bersih DP kaca. Di auto pertama, kedua, ketiga, ini ada apa-apa kasih yang dia sih bersih totalitas. Dia kasih 100% dari DP kemampuan. Bahasakan lah begitu. Masuk di auto kampanye nak kasih doi ke tuh bapak. Tuh bapak kasih kartu nama. Kasih kartu nama, diambil tuh kartu nama. Kayak tuh bapak sin berpindah tuh bapak di kantor. And then tuh kantor kan biasa di sekian ada kaca-kaca tadi sebersih tuh kaca kantor. Sudah apa pekerjaan tetap. Nah pelajarannya kayak orang sebenarnya ya tetap breaking dengan 100%. Kadang-kadang nin tahu di titik mana. Itu kan sama yang dia bilang tuh butir. Iya, butir di butir nasi keberapa berkat. Muhammad itu udah bilang, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang kata jangan itu pelajaran keren, thank you. Iya, jangan sisakan nasi jangan napi piring karena nggak tahu dibutir berapa nggak napi berkat gitu dah. Itu Nabi Muhammad tuh pelajaran gitu. Bagus itu. Keren itu keren. Tapi itu kan yang orang rasa sekarang toh. Nah, orang kan terlalu sekarang banyak berhenti di butir nasi ke ampat tong berhenti coy. Padahal satu piring itu dia mungkin. Nyanda maksudnya itu yang orang kan dapat pekerjaan tetap gara-gara hal yang orang bikin sebelumnya. Saya bilang Pak Subano itu. Itu totalitas itu sebenarnya. Iyalah. Dan kita rasa kita juga masuk di sekarang karena kita bawa tapi kita claim minus tuh barang itu. Iya, karena maksudnya itu tuh kita rasa sampai kelar coy. Karena orang diperhadapkan dengan lawan yang memang tongsonya bisa apa-apa. Memang yang ya begitu, dia jadi cuma begitu. Sebenarnya masih bisa apa-apa. Akhirnya kan yang kalau nggak bilang tidak bisa apa-apa, nah mungkin dia kemudian comes dengan ide panggil kita ulang untuk bikin tuh panti-panti itu ya. Panjang lah DP bilang nanti tuh. Panti-panti, ada. Cuma maksudnya orang mesti mengakui itu juga sebagai berhenti. Iya itu berhenti. Orang mesti mengakui itu sebagai berhenti. Kalau terserah nggak mau akui apa. Kalau kita mengakui itu sebagai berhenti. Supaya kita ingatkan tapi diri bahwa nggak berhenti lagi loh yo. Tapi buahnya tuh minimal. Orang berhenti aja masih berbuah. Bagaimana kalau orang tetap move? Iya. Moving forward. Cuman masalahnya itu ya mungkin dari Ngoni karena Ngoni terbiasa bangun usaha. Karena kalau kita usaha pertama itu begitu dan kita rasa di titik itu kita sudah menyelesaikan semua kan kita bilang Bang Ngoni kita pernah sempat minta berhenti dari itu saja itu cuman kita Ajus bilang jangan berhenti sampai nggak dapat nilai. Nah nilainya kita sudah dapat. Jadi kita rasa selesai di situ. Nah kalau kita rasa sih nggak dapat lebih percaya bahwa kita diungkit daripada penghadap. Iya memang, cuman maksudnya dia bilang berhenti sampai dapat nilai. Nah kita rasa nilai-nilainya kita sudah dapat begitu dong. DP tentang mentalnya, tentang ilmunya begitu dong. Sedikit banyaknya kita so paham. Makanya yang kita belum pernah bagging itu yang kita bagging sekarang begitu dan. Mar bercerita ilmu, kita adalah orang yang sekarang hampir malas belajar karena kita nih tahu mau praktekkan di mana. Beda kok coy belajar ingin tahu. Iya pengetahuan dan pengetahuan dengan ilmu. Kalau ngana rasa ya ilmu. Pengetahuan ilmu itu pintar dia. Kalau pengetahuan ngana tahu begitu dan kalau ilmu ngana terapkan di ilmu yang ngana terapkan di ngana hidup itu namanya ilmu. Tunggu pernah bahas di Alpha tuh bedanya ilmu dan pengetahuan. Begitu. Jadi kalau ya you're welcome. Begitulah. Pengetahuan tuh dia apa teh? Informasi. Bukan apa tadi jelasin dulu turun Alpha Content. So lupa lagi kita. Itu nah kita. Pokoknya yang penting tahu toh. Iya, kalau pengetahuan tuh dia kalau bangun gedung itu butuh batako, butuh ini, bla itu pengetahuan. Nah, DP cara bangun gedung itu ilmu. Iya. Gitu. Itu kita kemarin baru nonton. Oh, kan baru nonton ya? Iya. Ada masih fresh. Kita baru nonton dia bilang
begitu kurang lebih sama dengan begitu dong. Maksudnya ngana menginput semua informasi dalam ngana pe ontak itu pengetahuan. Macam ini Mari ngana terapkan di ngana pe kehidupan, contohnya ngana bisnis baru ngana terapkan ilmu-ilmu itu ngana terapkan ngana pe pengetahuan, nah itu ilmu no. Iya. Maksudnya ngana di quarter life crisis kan anak baru baca tadi. Oke. Makanya bagi kita dia yang lebih maju sebenarnya. Felix lebih maju secara mengembangkan ilmu Kita tidak orang tahu orang sedang lagi krisis, orang itu DP nama apa? Akhirnya setelah anak suruh coba anak riset sikit-sikit, nah itulah kita hasilnya. kita ini no begitu dong. Makanya mungkin ya kalau kita sih begitu kita pe jalan menghadapi tapi quarter. Cuman kan quarter kan bukan, maksudnya dalam quarter ini jadi jangka panjang, jadi ada DP krisis-krisis yang lain tunggu dapat begitu. Ini kan seperampa. Iya. Jadi ada DP setengah tuh. Ada beberapa krisis yang kita lewat. Percaya sesuai 100 tahun misalkan. 70 tahun. Misalkan 100 tahun ini quarternya nang Jangan pakai 100 tahun terlalu jauh. Iya. 70 saja cukup. 70 berarti ini mendekati setengah. Mungkin yang midlife crisis tuh dia kayak anak pikir kita sudah tua, kayak sedikit tapi waktunya banyak. Mungkin itu DP krisis di situ kita belum sampai apa-apa. Mari kita sudah anjing, kita sudah pikir begitu nggak tahu. Sampai di titik kita tidak mau baku salah dengan siapa saja karena kita takut kalau kita mati kita meninggalkan kebencian buat orang-orang. Tanya Panol kita coba dusta sumpah. Dia praktekkan apa yang Pascal bilang gitu terkait percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan ya. Lebih baik mana percaya Tuhan begitu berbuat baik yang minimal. Kalau Tuhan tuh nggak ada, karena tinggalkan nama baik begitu. Sampai kita berpikir kita ada salah dengan siapa-siapa begitu dah. Sampai kita kan pernah dekat dengan beberapa perempuan yang itulah tuh sampai kita rasa karena berniat minta maaf waktu itu dong. Kita nyanda berniat minta maaf, cuman kita kayak membangun silaturahmi ulang dang. Mari kita sebelumnya kita jelaskan. Minta maaf. Kalau karena berniat minta maaf kita mau bilang ada salah kita. Kita nyanda, maksudnya kita dan jabat cerita pangana, tapi cerita apa perempuan sana. Begitu. Cuman sebelumnya kita minta izin dulu boleh atau nyanda begitu dah. Di titik itu kita bilang jadi kata krisis yang betul-betul paruh bayar. Iya. Kita setiap lihat anak-anak kampus baru masuk tuh kita rasa bilang gini, dulu kita begini, kita have fun dengan tapi hidup. Betul, kita sampai pingin masuk kampus. Iya. Kita bilang ini, ternyata kita rasa kita belum terlalu jauh dengan kampus. Padahal maksudnya kita belum terlalu jauh dengan kampus, tapi kita lihat orang-orang memandang kita sekarang itu jarang yang panggil Kak. Kita di sana panggil Om dan beli pulsa di perempatan perikanan. Makasih Om. Kita anjing tua gitu bangsat. Begitu dong. Akhirnya midlife crisis. Maksudnya berarti kan kalau di kalangan motor kita teman pakai Om berarti kan rasa tua terus kan? Nyanda kalau itu. Dalam artian betul-betul memanggil Om dalam artian kan terlihat tua gitu, bukan panggilan keakraban. Bukan panggilan. Susah nih kalau bergaul di orang yang demen kurang pintar begitu. Nyanda, maksudnya kan biasa saja sebenarnya itu dong. Iya sih, kita rasa biasa saja. Biasa saja kalau nggak ada. Mungkin karena kita krisis, makanya kita rasa itu bukan hal yang biasa kita rasa. Kita justru merasa kalau orang sebelum ini, pikiran terlalu tua ya. Nah itu yang kita rasa ada yang salah dengan kita ini. Ya maksudnya kita pernah ada di situasi orang pemimpin. Yo Tuhan, pikiran terlalu tua ya. Wah tuh bahas apa tuh? Kita lupa kita ada bercerita apa. Kita rasa kita melihat sesuatu memang entah mengapa saat itu kita melihat sesuatu dengan sinis. Mas sebenarnya kan pikiran tua itu kalau orang awali dengan yang namanya kesadaran yang orientasinya kecerdasan nih. Pikiran tua itu justru jauh lebih baik karena makin kesini arah-arahnya tuh ke wisdom, ke kebijaksanaan gitu. Iya. Karena lebih bijak. Nah, cuma kalau kita melihatnya begini kayak kalau ketika dapat pikiran setua yang kita maksud ya. Ketika mungkin orang pakai begitu, karena kita sokaku dengan pikiran. Kita sokaku dengan memberi pendapat. Jadi kita artian apa lu ini? Bisa jadi orang anggap anak kaku, karena lagi kemudian kita merasa itu yang kita rasa. Sebenarnya karena lagi bijak begitu. Bukan kita merasa orang sementara bilang pak kita bahwa kita kaku dalam berpikir. Karena kita terlalu sinis melihat sesuatu. Sama nih kalau ngelihat orang tua yang kita sudah lewati banyak hal. Jadi lebih baik jangan baking ini karena ini mau begini, begitu dah. Ngana so tidak fleksibel dalam berpikir bahwa bisa loh begini, karena berusaha kok dulu. Nah sebenarnya kan kita mesti dengar Ngana berpikir tentang apa dulu supaya kita bisa kita langsung lupa kita berpikir tentang apa. Orang yang salah nilai atau kita saja yang sinis. Kita saja yang merasa begitu. Jadi ketika orang bilang begitu pak kita merasa
apakah kita kurang fleksibel dalam berpikir, kita terlalu sinis tuh sampai So jadi old school kan. iya, so tiba-tiba kita terlalu sinis menanggapi sesuatu, sampai orang sudah lihat bahwa kita mampu berpikir secara fleksibel dan kita terbuka dengan pikiran yang baru dan sebagainya. Dan menurut kita saat itu mungkin kita sudah menyampaikan sesuatu yang kaku. So jadi kita ndak berbicara bahwa kita bisa menerima sesuatu dari luar dan sebagainya. Kalau kita rasa itu karena ngana saja begitu. Tapi maksudnya kan ngana dari sekian hal yang ngana buah pikir kan baru kali itu saya ngana rasa begitu tuh. Jadi kan itu tidak bisa dibikin jadi perbandingan, kecuali ngana pernah bikin berapa kali kong. Itu baru ngana tua memang begitu dan. Ya, karena baru kali itu orang bilang begitu. Biasa cuma biasa saja dan tanggapan orang. Kalau buat kita ya orang tua yang kurang bergaul waktu muda yang pikirannya sinis. Tapi kalau orang tua yang cerdas, yang samain orang, contoh kita nak bilang orang juga cerdas, minimal orang pergaulan lumayan. Contohnya lah, dan gitu. contohnya. Kalau orang yang pada umumnya bilang kan pasti sesuatu yang dia temui umum juga. Kenapa tahu maksud? Iya, kita paham apa maksud. Mar nak tahu, siapa tahu ada orang yang salah tangkap kenapa maksud, karena beda kok. Kalau ngana cukup cerdas di waktu ngana muda, pas ngana tua ngana pasti jadi bijaksana. Nggak, kita cuma menanggapinya. Yang kita rasa dan kita merasakan begitu. Jadi terlepas dari apapun yang orang pribadi kok itu dan. karena opini pribadi pribadi saja. Terus sampai rumah berpikir, terus sekali kita ini. Sama dengan Felix berpikiran tua kan. Felix di umur 20 lebih muda dari sekarang, bahkan dia selalu muncul dengan pikiran tua soal DP konsep kebaikan itu. Bagaimana? Konsep kebaikan itu kan pikiran itu menurut kita pikiran tua. So apa? Dia bukan tertinggal garis waktu, tapi lebih garis waktu. Bagaimana udah kebaikan? Apa yang mana ini banyak apa? Nah, dia kan orang kadang-kala kalau biasanya tutorannya bilang begini, berbuat baik juga ke orang coy. Toh kalau bukan dia karena mau dapat balasan ya pasti orang pasti akan ada kebaikan yang menantinya di masa depan walaupun bukan dari dia begitu kan. Pikiran tua dari Baban Felix, dia mendefinisikan kebaikan secara berbeda begitu. Tua itu. Itu menurut kita tuh pikiran tua karena lebih bijak aja. Karena menanggapi tua sebagai sebuah yang bijak. Iya, karena kita bilang mungkin, pikiran tua mungkin. terusnya pikiran yang lebih bijak begitu. Kalau kita menganggap orang yang bilang pakai itu adalah berpikir terkait tua itu secara general. Iya, mari kita melanjutkan untuk kebaikan karena kita potong tadi tuh. Felix bilang kayak tuh, kalau ngana berbuat baik ya nggak usah harapkan apa-apa begitu. Nggak usah harapkan dia balas ataupun orang lain balas. Ya sekedar berbuat baik saja. Tulus saja. Cukup habis. Dorang mau balas, nyana mau balas dompe urusan. Orang lain mau balas dompe urusan. Jadi nggak usah berharap kebaikan di masa depan untuk menghadapi perbuatan baik. Itu definisi berbuat baik menurut Felix. Nah itu buat kita tuh pikiran tua. Karena kita pikir pasti karena mau simpan dendam ketika orangnya nggak tolong pangan gitu. Dia pernah kasih contoh dari teman, ngana kita udah bantu setelah kita susah nggak bantu. Nah dia bantu teman, dia nggak pernah bilang waktu dia susah kok dapat temannya bantu. Dia nggak pernah datang kayak ngana waktu ngana susah tak bantu, giliran kita susah nggak bantu. Dia nggak berharap itu. Oh iya itu kata. Ada juga orang yang bilang begini. Pikiran tua menurut kita. Ada juga orang bilang begini tau rupa. Kita mau berteman dengan teman-teman yang ada di saat kita susah. Maksudnya kita pikir ngapain begitu dan ya sebisa mungkin karena kalau susah kalau nggak bisa atasi sini atasi, nggak perlu bantu minta orang datang bantu begitu dan karena mau benci semua orang yang tidak bantu pengana pada saat itu berarti. Ini pikiran tua menurut kita. Betul. Jadi dia lebih bijaksana dalam akhirnya kemudian waktu dia berbuat baik dia kasih list Pak Gio 18 kali, Pak Ungge 20 tidak jadi beban maksudnya. Kalau kita berpikir maksudnya kita tidak menyanggah ngana ini kalau kita bisa menambah bukan kita nih Felix. Iya kalau kita bisa nyanda memang bukan ngana kita bilang kita bilang Pak Felix. Arah begini. Nah, kita bilang Pak kalau ngana tahu memilih teman pasti ketika dia tuh dia bantu Pak ada sob. Karena ngana tapi tidak harapkan begitu. Iya ngana tidak perlu berharap. Tapi ketika ngana memupuk yang baik, kok ngana berteman dekat dengan orang itu pasti maksudnya sebenarnya itu bukan karena kita rasa karena orangnya. Iya, karena dia akan menggugah DP apa DP namanya? Berarti dia juga memiliki pikiran tua. Iya. Karena dia juga memiliki pikiran tua. Menggugah DP hati kecil begitu. Nyana mungkin lah kita nak bantu mereka, kita dekat sekali dengan dia begitu dong. Maksudnya. Dengan ngana bantu. Sama juga orang berteman. Nyana mungkin tuh kita Felix ada apa ini? Kok tiba-tiba kita bilang, "Cak, kita mau kasih ini pangana, markana kasih balik pak kita ya." Nah, maksudnya di pikiran pak kita tidak ada begitu. Kita cuma berpikir bahwa kita punya tanggung jawab sebagai ngana teman untuk membantu ngana begitu. Kalau kita itu kita bilang itu makanya itu orang punya pikiran tua masing-masing kita rasa. Jadi kita pikiran tua ada, ketika kita pikiran tua ini istilah nih pikiran tua. Iya, pikiran tua ini. Loh, jangan pakai pikiran itu kok. Apa yang istilah baru jangan pakai dia. Nih. Sudah sogaga itu.
So lebih gampang orang mau cumu. Pikiran dewasa. Pikiran tua. Dewasa itu bukan ini tuh mau cerita tua coy. Pikiran dewasa. Tua itu persoalan umur masalahnya. Nah, sudah Iya, terserah. itulah. Pikiran dewasa lah begitu lang. Ngana tidak maksudnya ketika kita bikin begitu kok Ngana pun tidak punya pikiran dewasa, Ngana pun tidak akan tergugah. Dan dia baik-baik saja mungkin. Iya. kalau Ngana Dan tidak tidak mungkin orang kalau kita bisa memberi pendapat, kalau pasti bisa kan kita memberi pendapat. Iya. Masa kita nggak bisa memberi pendapat? Kayak udah pukul mau pendapat. Maksudnya? Orang sangat. Maksudnya Silakan memberi pendapat. Karena itu terus lupa deh. Apa ayo. Apa yang kita mau bilang? Bisa. Maksudnya karena So tua. ini terkait dengan memilih teman begitu dong. Iya. Terkait karena memilih kan karena punya circle. Enggak beda kok coy. Makin tua karena memilih teman yang sepaham dengan Ngana, yang punya hubungan apa ini dengan hubungan apa batin atau apa boleh bilang. Tapi begitu. kita rasa tidak semua begitu loh. Ngana akan kayaknya kita mau bilang sama iya, Fel, karena Ngana akan di Ngana pe circle pasti ada orang-orang yang Ngana rasa Ngana ada value yang Ngana punya, Ngana mau transfer pada dia. Meskipun dia tidak punya pemikiran dewasa tadi. Mendidik begitu dan. Begitu dan. Karena sekian banyak Ngana rasa Ngana pe pengalaman di Ngana pe hidup Mendidik, krisis kan? ini. Mendidik. Iya. Begitu. Ngelipat juga Felida. Begitulah. Sudah. Mar betul juga itu katanya. Ya, Iya. semua kan di Iya, dalam semua circle circle. akan semua begitu. Dan kita minta pikiran tuh itu salah satunya mungkin ini. Ngana akan selalu suka bukan melihat Ngana pe teman pe salah sebagai hal yang salah, tapi Ngana melihat masalah itu sebagai kita mesti kasih beres pada dia ini, kita mesti didik pada dia supaya dia begini. Itu pikiran tua loh. Ada toh? ada pasti ada. Tuh. Ini ketika sih. begitu dah maksudnya Ada Ngana. bangsat, Iya. iya. Nyana maksudnya ketika Ngana ketika ada orang curhat pangana itu, tapi Ngana begini, ada orang curhat pangana atau DP masalah pangana dia cerita. Tapi di posisinya Ngana memberikan saran, Ngana itu berusaha senetral mungkin ada tengah. Jadi Ngana tidak menyalahkan apa yang nih orang cerita pangana jadi salah begitu dong. Ngana mengambil pikiran perspektif lain yang bikin dia supaya harusnya Ngana berpikir begini. Itu pikiran tua coy. Begitu dong. Jadi Ngana membijaki dia begitu dong. Ngana membuat dia supaya dia berpikir bijak. Itu juga pikiran tua. Jadi ada Dewasa. pikiran dewasa ya. Enak cuma pikiran tua tuh. Iya, tua gampang mau cumu. Begitu. Jiwa Old minds. tua. Old minds dah. Old mind. Memang old ada soul. kita rasa orang-orang yang berada di titik itu punya ciri-ciri. Pertama, kita rasa Ciri ini pinggang. apa? Ciri pinggang. Nggak, bukan. Maksudnya ciri-cirinya adalah Ngana sudah tidak suka lagi keramaian. Nah, itu menuju tuh. Itu, karena lebih suka ketenangan, kedamaian begitu dan Ngana setiap nongkrong akan selalu membicarakan tentang hal-hal yang punya value, masa depan, Value, coy. toh? Masa depan atau Latar belakang. mendidik begitu dong yang tadi kita bilang tuh barusan. Begitu karena lebih berapi-api, lebih semangat ketika hal begitu dong. Atau apa yang Ngana mau bikin, Ngana panggil Ngana teman baca cerita. Nah, itu kita rasa mulai itu pikiran tua kita rasa. Oke. Begitu dong. Kita rasa itu DP ciri-ciri begitu. Masih banyak lagi DP ciri-ciri. Ngana energi makin kurang untuk berada di tempat yang ramai. Begitu dong. Mar ada loh orang yang sampai tua pun dia tetap mau di tempat keramaian. Ya itu bukan, itu DP pikiran yang masih muda, Mar DP badan yang sutua. Mau di keramaian nih, jangan artikan loh kak. Maksudnya kita mengerti keramaian yang Felix maksud itu kita mengerti sebagai keramaian yang sama dengan yang dia maksud. Dia enggak bilang keramaian, dia bilang suka tempat yang sunyi. Yang tenang begitu Yang dan. tenang. Karena sudah menghindari keramaian. Iya. Karena DP energi dia sudah bilang habis. keramaian masalahnya, tapi bilang mana? Dia suka tempat yang sunyi. Nah, Iya, dia mencari tempat yang tenang. Itu tadi dong. Iya, menghindari keramaian itu Iya, di tempat yang tenang. karena apa yang Yang kita maksud ada orang yang tua tapi dia masih suka di tempat yang Ramai. ramai begitu. nongkrong. Literally ramai, memang banyak orang Ramai, begitu memang dan. literally ramai. Baca Di cerita tengah mall begitu dah. Iya. baca cerita berapa kepala begitu. Berapa kepala maksudnya apa nih? Berapa tengkorak. Atau bagaimana? Bukan Apa? itu ramai itu maksudnya ada orang Itu. tua yang masih suka pergi clubbing, yang masih suka pergi di tampai yang banyak orang begitu dan di kafe-kafe, di apa begitu dan.
Itu maksudnya. Literally ramai, memang orang banyak begitu dah. Dia tidak berniat Bukan baca cerita ngobrol dia- kaum banyak apa orang, namanya, bukan. Dia nak dia metafora Iya, atau apa begitu dia dah. enggak literally ini dia Memang. nama. Begitu. Itu kita rasa orang-orang yang melewati beberapa krisis di quarter life crisis begitu dah. Dia kurang suka have fun ini maksud. Dia punya cara have fun sendiri, ya itu berada di tempat tenang mungkin sambil baca buku Kalau kita merasa orang itu pada penerimaan, atau mempelajari sesuatu. mungkin orang yang menyendiri itu lebih pada penerimaan. Sementara orang yang keramaian masih berusaha mendinai bahwa dia ada dalam quarter life crisis. Atau tadi tahu ya, karena kita bukan orang yang suka di keramaian begitu. Iya. Nggak juga kita rasa kita nih tahu kita mungkin ada di PCRC yang baca tuh kita memang tidak baca sama sekali. Kita gitu. nak baca lagi. Nah, Gitu dan cuman kita rasa DP ciri-ciri mungkin begitu orang yang karena kita kalau memang quarter life crisis adalah ngana krisis itu yang ngana lewati dari umur 25 ke atas atau 18 ke atas lah begitu. Kita rasa itu yang terdalam tapi hidup begitu dong. kita cuma ada baca kalau laki-laki kata 30 tahun dia ada resiko kanker prostat, masalah otot, lemak menumpuk di perut. Itu apa? Kalau kita tahu ya, itu kalau masalah jantung. Itu apa krisis middle. Ini midlife crisis sebenarnya, coy. 5 perubahan yang terjadi pada pria setelah usia 30 tahun. Oh iya. Setelah usia midlife crisis, masuk ke midlife crisis. Iya, maksudnya itu yang kita rasa mungkin kita sudah asam urat. Serius, coy. Maksudnya kalau mau jongkok mesti iya. gitu dulu kan. Kita sekarang lebih peka, kita bilang kita tidak mau sakit jantung. Tuh begitu dan jadi kita bilang kita mengurangi nasi, kita mengurangi sayur yang warna hijau karena asam urat. Begitu sekarang kita. Gula kita kurangi. Kopi nggak minum. Coy, kok sekarang 1 minggu itu cuma 2 kali atau 3 kali kita kopi. Kita nanti di sini baru kita. Iya. Begitu dang. Cuman kita bukan karena mau diet, bukan karena mau apa nyanda. Maksudnya kita tidak berniat menurunkan badan juga, cuman lebih ke kita organ dalam begitu dang. Mar menyedihkan kan pria yang 30 tahun ke atas kan berarti kan. Iya. Mar penyakit NTRU ini. Risiko kanker prostat, masalah otot, lemak menumpuk di perut, masalah jantung. Karena mungkin laki-laki kalau umur 20-an banyak tidak sadar mungkin dengan itu. Maksudnya laki-laki kan kebanyakan begitu tuh. Begadang sampai larut malam, baroko, minum begitu dong. Tidak semua sih, mungkin yang ya itu kita cerita kita pengalaman hidup saya begitu dong. Ya masalah-masalah dengan apa karena apapun profesinya begitu karena pasti punya masalah dengan bait Allah itu kan. Iya. Iya. Jangan pakai istilah itu, sabanter mau lempar di gereja lagi Kalau seandainya orang bilang tubuh itu bait Allah tuh begitu. Jadi, karena baroko kan merusak bait Allah, karena gode merusak bait Allah begitu tuh. Kalau orang artikan bait tubuh itu bait Allah. Iya. Mari kena gode tadi tuh pakai tekan itu tuh. Dia apa so? Oh. Sudah jangan sudah. Nah, itu makanya kita bilang gimana mau tak pancing. Iya, kemana-mana lagi. Iya. Kemana-mana toh. Nah, kita tolong balik di quarter life crisis dan middle. Begitu dah. Sekarang begini. Mare, tuh kita mau bilang nih. Ini kita Iya, lanjut. Pas karena bilang baru kita dapat ingat sob. Ayo lanjut. Kita memberi peluang. Mungkin karena banyak persoalan yang tiba-tiba datang sekalian, atau apa? Nah, karena mencari persoalan itu. Bukan karena membuat. Iya, membuat Karena membuat masalah. Itu tadi kan bilang, kayaknya ada masalah, Mari kita yang masalah. Mungkin ada yang begitu-begitu. Begitu dah. Oke. Kita posisi juga tidak jadi masalah kalau orang sudah terbiasa pintar bagi waktu dari dulu. Masalahnya kita nyanda, jadi itu marah itu jadi masalah per kita. Kalau antara ekspektasi dan kenyataan tidak selaras ya jadi problem. Felix sekali bagi waktu. Oh, jago sekali. Iya, kita janji penganangan apa baju hari Kamis. Toh? Hari Kamis jam 12 tak telepon. Dia belum lewat hari itu. Dia muncul hari Jumat. Jago dia. Jam 12 kan udah telepon. Iya, jangan lihat ngana pecet. Jam 12 lewat. Iya, belum jam 12 lewat. Jam 12 lewat. Oh iya, jam 12 lewat. Iya, tapi kan masih kan jam 12. Itu kan berarti jam. Kalau jam 1 baru dia hari yang baru. Begitu dang. Tuh. Dan jam 12 lewat 1 detik aja sehari yang baru. Iya, sehari yang baru itu sob. Enggak coy, 24 jam itu DP 24 pas di jam 12. Nah, lewat 1 detik 12, sehari baru. 10. Oh, baru 10 kok lewat amat tuh berarti. So AM tuh dia, so 00 sekian AM. Oke. So bukan PM. Iya, DP besok begitu dah. Begitu. Iya, justru itu karena kita saking pintarnya bagi waktu itu, makanya kita rasa setengah mati waktu bagi waktu usaha di kantor itu. Supaya relate dan begitu. Nangkap sih gitu. Nyanda kita nyanda maksudnya kita kan susah mau apa kita respon itu aja dulu nggak mau apa
Tahu apa? kita susah bagi waktu, makanya itu jadi masalah for kita waktu kantor usaha itu jadi karena masalah. dia susah bagi waktu. Iya, makanya itu. Kalau orang yang dari dulu pintar bagi waktu, ketika menghadapi masalah dengan kita dia akan setengah mati. Bentar, orang 3 Batamang yang paling pintar bagi waktu Gio. Oh iya. Yang paling dia pintar sekali bagi waktu. Orang waktu kuliah, orang kita kuliah itu kan berubah. ampa kali nak masuk itu fail, F yang dapat nilai. Nah dia kan tuh manfaatkan dengan sebaik-baik Iya, mungkin. 3 kalinya Tiga masuk, kalinya satu masuk, isin. 1 kali isin. Pintar kan tuh, lulus tetap dapat A. Iya, betul. Itu pintar. Dia nyana masuk selama 3 minggu berturut-turut bebas. Terus masuk kuliah kan 3 kali terhitung itu. Satu mata-mata kuliah kan 1 minggu satu mata kuliah gitu. Oh iya. Luar biasa 3 minggu lumayan lah libur tertambah tuh. Cuma kali kan Iya. kita cuma 2 kali isin. 2 kali isin. Iya, karena kan ketua kelas Tom Petamang. Alfa. Oh lain Cukup tanda tangan telepon, akang. cukup Oh iya telepon. betul. Apa kita kode saki? Oke, setelah jauh dong yang mengerti juga ngunipe kejadian di ngunipe hidup begitu. Itu pintar bagi waktu mau. Nah, jadi itu tadi kita mau cerita Bang Ngoni dulu. Quarter life crisis itu sekarang Ngoni bilang Ngoni sedang alami. Tapi kan sebenarnya kalau kita rasa banyak dari jangka waktu dari umur 20 contoh 25 ke atas begitu dong, itu kita rasa ada krisis-krisis yang tong lewati begitu dong. Contohnya kita dari jalan, itu kita pakai krisis dulu, nggak bisa makan, nggak bisa segala macam, sekarang so boleh. Itu kan berarti kita semua melewati krisis yang itu begitu dan sekarang masuk di krisis yang selanjutnya lagi. Seandainya kalau kita pekerjaan tidak ada begitu dan atau dengan kita ya mungkin cuma ijazah SMA apa yang harus kita backing, itu krisis lagi tapi otak itu dia begitu dan nah ini sementara kita lalui begitu. Nah jadi orang bercerita yang tadi kita mau bilang sebenarnya ini sebenarnya harus dari awal tadi bilang tadi bagaimana menurut Ngoni cara lewati krisis pada saat itu begitu dong. Sampai Ngana kan sudah jadi manajer tenaga ahli di provinsi toh begitu dong. Nah itu berarti kan Ngoni sudah melewati krisis yang sebelumnya. Ngoni itu sekarang di posisi itu pertama Ngoni dapat kerja itu kan Ngoni bisa rasa aman-aman, bisa makan, bisa membiayai orang, bisa kawin toh begitu dong. Nah itu Ngoni pe rahasia apa atau Ngoni pe kiat-kiat apa begitu untuk melewati krisis itu. Betul juga ya. Kita hanya ingin tahu apa. Itu dah. Kita ingin tahu cuy. Masa Ngoni ingin tahu? Iya, betul. Tahu kita. Betul. Karena cuma Karena batanya kita berpikir seolah-olah sudah jadi. Iya, orang cuma menjalani hidup biasa dan itu jadi begitu And saja. it's happen. Kayak apa? by Cuma kita tuh yang berpikir itself. begitu sekarang. Kita berpikir kayak kenapa sampai kita bisa ada di titik itu? Kayak apa kenapa sampai kita bisa ada di Berarti provinsi? dia lebih bisa Kita- bersyukur coy ketimbang. Nyanda karena memang terlalu banyak pelajaran hidup dalam tapi hidup jadi kita terbiasa mempelajari hal-hal yang detail benang merah hidup tuh bagaimana begitu. Atau begini sih cuy, mungkin karena Felix kan orang dua sampai kita pe orang tua cerai kita tahu maksudnya apa begitu dah. orang dua piknik pengetahuan kan sorry tuh saya mungkin Iya, lebih dalam iya. daripada Felix. Mar piknik hidup kan dia lebih deep daripada orang Iya, dua. iya, mungkin begitu. Piknik Oh, ini lebih pengetahuannya ke- orang lebih dalam. Jadi mungkin apa yang orang capai sekarang karena orang berpikir bahwa ya orang sih ya layak sih orang dapat ini kayak maksudnya yang nggak ada yang spesial cuman orang mampu bikin ini, orang layak ada di posisi ini. Orang Mungkin tidak karena berpikir, orang tidak berpikir ini spesial, tapi juga orang tidak berpikir dia tidak spesial. Iya, maksudnya karena orang ya Biasa aja, justru karena biasa aja, karena makanya orang tidak piknik masuk. Pikiran, piknik pengetahuan atau apapun istilahnya itu. Jadi orang merasa kayak ya udah memang kita yang Layak saja. Iya, layak saja kita ada di sini. Nah, Felix yang piknik kehidupan, orang mesti recokin dia pikiran, orang ajak dia berpiknik pikiran, dia lebih bisa wah, kita ternyata kita waktu udah masuk ini dan belajar ini kita tuh bisa sampai di etapa ini. Iya itu. Nah, dia lebih bisa menerima, dia lebih bisa menikmati progresnya dari yang nothing jadi thing. Nah, itu gitu, makanya tadi jadi kita something. bilang, kita sudah menyelesaikan. Itu yang kita bilang. Makanya kita bilang itu Sementara selesai. orang itu tidak bersyukur mungkin kayak karena orang merasa kayak ya memang kita boleh dapat ini. Padahal mungkin kan tuh buat sebagian orang ya ini capaian. Iya. Iya, gitu. Ya banyak orang sekarang mesti belajar berterima kasih lagi cuy. Kita bukan ndak Mesti runut pelan-pelan. Kita Apa bukan sih ndak orang berpikir sampai ini di sini? capaian, cuma kita ingin tahu apa dia bisa terjadi. Iya sama, kita juga nih tahu apa Iya, yang bisa karena terjadi. Kita mungkin- bukan ndak berpikir ini capaian ya, kita Dan kita sangat Iya, berterima kasih dengan apa iya. yang kita dapat sekarang. Ah, sih. makanya karena kita be- bersyukur juga dengan apa yang kita peroleh. Karena kalau menurut kita, kenapa Ngoni tidak berpikir bahwa ini capaian? Karena yang saya sama dengan Ungki bilang tadi, Ngana berada sekarang karena Ngana punya kemampuan, sedangkan kita berada sekarang karena transfer ilmu yang orang kasih ke kita. Kong akhirnya kita bisa di tempat yang seperti ini, yang harusnya mungkin kita nggak pernah dapat begitu dah. Makanya kita panggil, runut. mungkin begitu di Iya, PSI, ya. makanya kita runut. Oh, jadi karena kita mau memberi diri untuk belajar, siksa-siksa toh, dapat veto anjing, toh, babi, begitu dang. kita suruh bawa karton. Iya, kita nyandak lari dari itu.
itu yang kita bilang menyelesaikan. Sampai di tahap dimana orang bisa dapat kerja tanpa harus bawa ijazah, tanpa diterima memang karena murni tongpe ilmu, tongpe pencapaian pada saat itu yang dorang kira tongpe pencapaian begitu yang dorang lihat dan. Kan memang itu orang pencapaian. Iya, karena di Surabaya ngoni pergi satu-satunya mewakili Sulut begitu dan dorang lihat itu pencapaian. Iya, tongpe pencapaian begitu dan. Nah, itu yang bikin kita berpikir, oh ternyata DP step-step begini. Ya nimbo. Makanya kita kenapa ngoni rasa itu tidak selesai berhenti, sedangkan kita merasa itu selesai begitu dan. Karena orang di step selanjutnya. Kenapa mau tanya begitu bang? Iya, Apa? kita pikirnya cuma kita yang bingung. Kita bingung. Masa Primar? Iya so. Kita pikirnya cuma kita. Marahnya ngoni murni. Ngoni murni. Begini tadi tak pikirnya dia tak tahu. iya. Sementara kita begini bang Ana. Dengar dulu. Kita enggak begini, waktu dia maju begini, sudah. Dia sudah apa ini? Dia sudah apa? Iya, kita langsung pikiran begitu tuh. Karena dia mau begini. Oh, dia begini kan dia maju. Sudah. Kita sudah tidak tahu ini. Hah? Kita sudah wah, bagaimana jadi apa? Karena kita rasa ngoni dua, apalagi karena jadi manajer. Tuh maksudnya Kepala cabang bukan manajer. kepala cabang Sulawesi Utara. Kepala regional Iya. Sulawesi Utara, ngana tenaga ahli yang diangkat tanpa minta apa ijazah, mana ijazah, mana sertifikat keahlian, mana segala dalam. Bukan orang dalam Terima bahkan. kasih kepada pimpinan yang mempercayakan Iya. the best. Maksudnya orang-orang yang begitu, maksudnya orang-orang seperti dorang yang lihat oh ini anak ada potensi dan dorang juga bimbing begitu dan 4 orang. Begitu dorang tidak melihat bahwa ini orang-orang yang biar dorang memang bimbing 4 orang. Oh, dorang kasih begini, orang ini harus begini. Dan dorang juga yang ajar dorang ke step selanjutnya begitu dan bagaimana memang profesional kerja itu mesti dijunjung begitu dan. Sama dengan Ngana toh. Ngana dapat pimpinan yang bisa akhirnya walaupun itu maksudnya melatih Ngana mental ulang atau melatih hal yang maksudnya memicu Ngana untuk menjadi marketing terbaik begitu dan. Itu kan ada di step-step apa ya apapun itu. iya. Sudah. Maksudnya ada itu kan pasti ada di step-step begitu dah. Nah itu apa kiat-kiatnya apa? Coba Anda bantu. Kita juga bingung. So. Kita ingin tahu. Kalau bingung Supaya itu kan maksudnya memang kita ingin tahu. maksudnya karena kita tahu orang yang bau ini pasti ada di posisi 4 orang begitu dang, yang tidak ada pekerjaan, maksudnya dia selama ini melakukan DP idealis begitu dang. Di satu titik akhirnya dia rasa kita DP idealis ini tidak menghasilkan apa-apa kong, sampai kapan kita begini terus? Atau mungkin kita begini, mesti so. melakukan Kalau sesuatu, kalau cari kita kerja bilang, atau apa? Kalau kita bilang maksudnya kita mencari sisi itu, apa kita yang sekarang? Kita mencari sisi itu. Sisi apa? Sisi di mana waktu orang bikin usaha, orang nggak punya apa-apa, sama dengan Anda bilang tadi, kopi saja baku tambah, rokok baku tambah. Sekarang baku tuang, bukan karena doi karena malas buat berdiri. Mar Ngana masih semangat belajar. Ngana masih rajin tiap hari Ngana belajar. Karena Ngana percaya Ngana pe ilmu toh boleh membantu membangun Ngana pe usaha. Sementara sekarang kita rasa kita cuma menambah pengetahuan tanpa menambah ilmu. Itu mungkin ini. Kalau kita mungkin Kalau kita mungkin iya kita mengerti apa maksud, karena ngoni orang yang suka ingin tahu begitu dan informasi sampai pada tahap nggak tahu sampai pada tahap kita baru ini baca itu kita lost. Iya. Jadi kalau memang Ngana loss. Di soal ini dalam banyak hal Ngana loss akhir-akhir ini ya. Iya. Akhir-akhir ini memang Ngana loss. Kong ini sepotong tas bingung Ya, cerita apa. kita dulu selesaikan. Nggak tahu sempat kita mau berusaha, kita mau belajar sesuatu. Kita sampai buka buku, kita mau belajar sesuatu. Kok baru 15 menit kita belajar, kok kita dapat tiba-tiba terlintas pada pikiran. For apa kita belajar ini? Itu betul. Kita tiba-tiba for apa kita belajar ini? Kita mau pakai di mana nih barang? Itu makanya kenapa itu mungkin yang banyak yang ngoni kan jaga baca itu, kita jaga lost tuh. Kita ingin tahu apa ini, karena memang kita membatasi kita pe diri, kita pe energi untuk mempelajari sesuatu yang sama dengan dulu. Kan dulu kan kita pe energi habis itu belajar marketing, belajar branding, karena memang posisinya kita mau tidak mau harus belajar tuh. Nah, untuk sekarang kita rasa cukup untuk kita pe pengetahuan tentang bisnis, cukup untuk menjalani kita pe bisnis yang kecil ini. Nah, yang kita pelajari memang dari dulu hal-hal yang kita tahu akan tak pakai di tapi hidup. Jadi banyak hal yang kita tidak tahu dengan dua cerita. Karena memang kita tidak mempelajari itu. Kita cuma mempelajari hal-hal yang kita mau pakai saja. Jangan harga kita berarti. Sana lebih terputar. Enggak tak pakai kita karena kita tujuan kan. Iya, dia tak pakai. Kita memang betul-betul public figure dalam artian politisi tuh.
Makanya baca cerita kita cuma dengar begitu tentang Bill Gates atau ini masalah apa yang sekarang nasib belajar dunia. ekonomi dunia. Iya, Tak pakai juga sih sebenarnya kan. Tak pakai juga. Cuman kita berpikir for apa? Kalau itu Tak pengetahuan pakai. sifatnya. Itu bukan teoritis. Kita butuh yang kita maksud belajar itu kita belajar sesuatu yang sifatnya teoritis. Kita belajar teori-teori baru dalam bisnis, begitu dong. Kita membaca sesuatu ilmu-ilmu yang baru. Sampai kan tahu bahkan 15 menit terlintas pada kita pikiran. Fuck, for apa kita belajar ini? Mas sebenarnya Cak, ada DP istilah itu general expertise. Nah itu ada kita pokoknya karena ahli umum. Jack of all trade nggak maksud itu. Iya, karena ahli segalanya. Iya, jadi karena ndak hebat sekali, Iya. tapi Tak karena tahu. ya medium saja begitu. Mar rata-rata sama ning Opung Luhut misalkan dia itu general expertise kalau menurut kita, tapi dia bisa rule semua. Nah, karena tuh mungkin salah satu orang yang ndak general expertise. Kalau ngana mau bangun ngana usaha, makanya ilmu yang ngana pelajari itu cenderung berhasil di ngana tempat kerja. Sadar nggak sadar ilmu yang ngana pelajari ngana terapkan di ngana tempat kerja dan ngana ulang-ulang bilang pada orang, orang usaha ketimbang neng brand lain, orang lebih sukses, orang bisa guide ini, padahal orang cuma begini loh, padahal orang cuma A B, banyak sekali padahal. Karena ngana ilmu yang ngana pelajari itu teori yang ngana pelajari ngana terapkan di ngana tempat kerja yang secara sistem so settle tuh, bukan juga pakai ngana doi apa segala macam, ngana cuman employee di situ walaupun ngana posisi juga high, ngana pengetahuan ngana terapkan di situ ngana teori itu, dan dia cenderung kalau bisa kita bilang coy bukan berhasil, dia works mar ditambah itu. Nah kalau waktu ngana mau pakai ngana pengetahuan yang ngana pelajari ke ngana usaha sendiri, ngana kan butuh kemampuan untuk organizing people, dalam artian karena kita nggak punya uang apa-apa ya, ngone mau nggak usaha nih kita, kalau misalkan begini kita punya mimpi bla bla bla, ngana butuh keahlian lain lagi begitu, dan yang mesti ngana pelajari untuk bikin ngana usaha sendiri. Kalau orang so mulai dengan modal sekian ratus juta mungkin atau sekian ngana bisa pakai ngana teori, DP bisa pasti bisa run, mungkin bisa run. Kita maksud menurut begini, kita. kalau ngana masuk perusahaan pasti ada SOP-nya toh. Iya. Ngana so ada guideline-nya, ngana mesti bikin apa begitu. Jadi teori ada, kita pakai tapi yang kita belajar menganalisa data dan sebagainya. Cuman banyak yang kita pelajari juga nggak terpakai. Jadi ngana cukup ikut guideline, tambah sedikit ngana ilmu, ya pakai sedikit ya beberapa ngana ilmu dah. Ngana bisa menganalisa data ya base, karena nggak semua orang yang bisa menganalisa data ngana pakai. Pandai baca pattern. Iya, bisa baca pattern. Tapi ya kita boleh bilang bahwa 70% dari tapi ilmu nggak terpakai. Nah, kalau seandainya ngana mau bikin usaha, terus ngana 70% itu ngana mau pakai di ngana usaha. Kira-kira itu memang betul-betul mau tak pakai semua. At least 80% bisa kita pakai. Nah, dia sampai kemudian nggak jalan terus. Ngana pernah nggak pakai 80% ngana teori di ngana usaha? Pernah. Jalan. Jalan. Ini yang terakhir. Orang kan bisa Invictus. Iya. Bukan. Apa? Sinesia kan orang pakai begitu. Nah, makanya kita bilang pengana, kita hari-hari belajar. Oh, berarti memang berarti Cak, DP problem itu bukan butuh waktu aja. Iya, bukan dengan teori. Di orang berhenti itu dia DP problem. Kalau teorinya worse, berarti ngana belajar lebih banyak malah lebih baik, asalkan tidak berhenti. Itu. Nah, sekarang kita sudah tak punya. Coba kan punya. Nah, kalau kita coy mungkin sampai kita Kita semua mampu menganalisa berarti. Sabar, makanya itu kemarin kan kita bilang pagi, Gi, tunggu kuda padang. Apa? Kita minta ajar cara hitung-hitungan pembagian uang untuk karyawan, untuk masalah lama itu. Empat kanal itu dijelaskan begitu. Itu dia. Jadi karena kita cuma belajar hal-hal yang kita butuh saja untuk kita hidup. Dia hemat memori no kata. Maksudnya karena kita tidak kita rasa juga semua pengetahuan yang orang pelajari akan habis di baca cerita, diskusi. Toh, maksudnya orang begitu. Maksudnya ada hal-hal yang mungkin tidak terlalu terpakai di baca cerita, karena akan terpakai, contohnya karena ilmu ekonomi akan terpakai di baca cerita kecuali baca cerita kita yang mau belajar begitu kan. Kan kebanyakan orang cuma duduk ngopi begini sama dengan orang lah, tuh bercerita tentang ini, tentang itu, tentang ini, cuma habis di meja kopi begitu dah. Tidak terterapkan dalam betul-betul diterapkan dalam tempat hidup. Nah, yang kita mau belajar itu hal-hal cuma yang diterapkan saja. Makanya kita semangat sekali selama 2 tahun itu belajar tentang yang mau diajar, marketing, kanvas bisnis, terus apa
digital branding dan lain sebagainya begitu dah. Nah sekarang tak pakai semua begitu dah. Tidak ada yang tidak terpakai, hampir 100% terpakai semua dalam tape bisnis Ya, kita ini. berpikir kok kan lebih maju. Nyanda maju sih kita rasa itu. Secara praktisi kan maju. Iya, Cak. Nyanda, Secara praktisi kan maju. Karena begini. Sementara orang kita pribadi masih hidup dalam teoritis. Betul itu, betul. Iya, kita mesti bilang Kalau kalau jadi praktisi sementara kita hidup dalam teori. Kalau kita sebenarnya mau masuk di situ karena kita kan semua milih. Iya, di memang dunia ada yang berbeda. iya karena pedunya so berbeda dah memang. Kita nih tahu ya itu kita nggak merasa itu kemajuan, cuman kita merasa bahwa Enggak, karena begini kok dia masuk karena dengan ilmu segini, karena bisa buat segitu. Nah, orang dengan ilmu segitu apa? Maksudnya? sebanyak bisa buat cuma segini gitu. Ya betul juga Kan sih. kalau dibandingkan Mungkin. dengan yang GOP teori bisnis malah lebih Iya, canggih dia. karena memang DP basic kan tuh. Itu. Iya mungkin Nah, itu yang begitu. Gio bilang maju karena moving forward gitu. Nah kalau mau disuruh analisa mungkin karena kita kan tuh totalitas di pekerjaan, makanya kita bisa sampai di posisi ini. Kayak kalau kita sudah dipercayakan bikin sesuatu, kayak kita kan orangnya dominan. Iya betul. Tiba-tiba kayak masuk entah kenapa jadi tidak disuruh untuk mendominasi, malah dengan sendirinya Mendominasi begitu dah. Iya Mungkin bisa. karena itunya sampai sekarang masih bisa dipercayakan. Mungkin. Kita suka bantah itu dia. Karena kita pernah Ini baca cerita soal ini terlalu jauh orang mau baca cerita nanti. Begitu dah. Ini tentang quarter life crisis bukan private life yang private life crisis untuk bahas ini. Begitu. Jadi kita rasa Mas segitu juga kan kayaknya iya. putar-putar situ nanti. Nonton putar-putar di situ. Jadi ini sebenarnya banyak, maksudnya itu yang kita mau bilang tadi, kita mau kasih tahu Pak nih orang-orang yang bau nih, karena banyak juga teman-teman kita rasa di luar yang umur 20-an apalagi selesai kuliah atau yang selesai SMA mau kerja atau yang selesai kuliah mau kerja, itu pasti akan terjebak di pertanyaan bagaimana kita punya masa depan. Kita ada banyak juga yang membanding-bandingkan begitu, apalagi dengan informasi YouTube yang sekarang yang umur 23 so punya miliaran, umur 24 so punya usaha penghasilan ratusan juta per bulan begitu dan karena pasti akan terpacu begitu. ada lebih kita mau bilang. Apa? Sabar kan selesai dulu, kita mau pesan pada orang di sana. Iya. Jadi maksudnya yang tadi dari Tong baca cerita tadi kan supaya jadi apa ya? Maksudnya supaya jadi penguatan bagi teman-teman yang Mbak Uni ini video bahwa memang itu natural, apa ya di bahasa? Ya, Memang itu natural terjadi di semua orang bukan cuma Uni. Karena waktu Di hampir semua. iya di orang. hampir semua orang karena apa? Karena dulu kita rasa cuma kita yang berpikir begini dan karena di sekeliling kita rasanya ada. Mar mungkin orang juga berpikir begitu cuman tidak dikomunikasikan saja. Jadi mungkin kalau kita percaya Ngoni akan temukan di titik di mana pasti Ngoni lewat dari krisis ini. Maksudnya dari rentang panjang ini dan krisis-krisis yang Ngoni melewati satu-satu pasti akan terlewati begitu dan. Kita juga kalau mau tanya orang baking apa, orang cuma bertahan hidup lebih tepatnya begitu dan. Orang cuma survive saja. Atau begitu mungkin cuy, orang tuh dia terlalu takut terhadap sesuatu yang bahkan belum terjadi. Bisa jadi. Nah itu yang kita mau bilang tadi. Ya betul. Mungkin yang tong berpikir ini mungkin akan terjadi tong hidup kedepannya kalau orang nyada bikin begini begitu. Kita cerita pengennya ini sebenarnya bagi orang lain ini baik. Serius. Bagi orang lain ini baik mungkin. Tapi bagi kita merasa kita takut terlalu dalam. Jadi apa ada satu itu? ketika kita baru beberapa bulan kerja dan kita sudah lumayan dipercayakan. Saya pada satu titik kita merasa kok kayaknya kita dipersiapkan begitu. Untuk kerajaan Allah atau apa? Kita dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar begitu. Sementara bagi kita bukan ini tapi mimpi. Dan secara tidak langsung kita menarik tapi diri. Dan karena kita nggak bisa menarik tapi diri, kita berusaha Mengikuti, sedikit mensabotase keadaan itu. membuat kesalahan Iya, kita sedikit mensabotase supaya tidak keadaan dianggap bahwa ngana menyabotase. 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 Mesti ada Apalah itu. nasalisasi ny. Menyabotase. Kita ndak menyesal ya, karena memang kita bukan tapi niat untuk terus ada di sini, gitu. Tapi kita mau Cuman tanya. bagi orang lain mungkin itu baik. Cuma kalau ada orang lain mungkin yang suka hidup dengan karir, dia mau kata-kata apa kita? Iya. Bogongan nih, begitu dong. Karena mau dimulai lagi. Baru tadi kita udah zoom makanya ini lagi mau bikin ulang. Oh. Banyak
Nusantara. Nah, kok maksudnya itu yang juga kita mau tanya. Banyak dari orang di luar sana pasti kalau nggak tanyain, kenapa visi misi hidup apa so? Banyak yang tidak akan tahu itu apa begitu dah. Kita tahu pun kita umur seberapa ya sebelum kerja lah kita baru ini kok tapi visi misi begitu dah. Orang-orang kita tidak tahu itu, kita rasa semua orang pasti hampir kebanyakan tidak tahu dari visi misi hidup apa. Iya. Kalau maksudnya begini, kalau kita rasa kalau ngana tahu ngana visi misi hidup apa, krisis yang ngana mau lewati itu tidak akan berat. So kita rasa berat cuman maksudnya tidak terlalu berat. Tapi nggak tahu ada motivasi karena kita mesti kesana. Iya gitu. Contoh kita ya. Itu kan principle of purpose. Jadi contoh kita maksudnya ngana visi misi punya mau apa? Perusahaan teknologi di seluruh dunia. Apa suka baking kandang ayam. Manua Corporation. Begitu dah. Maksudnya itu ngana tahu ngana berjuang mau ke arah mana begitu dah. Kalau kita suka punya gudang sembako di seluruh Indonesia. Iya. Dia begitu mulai dari laundry. Iya. Ini kota itu gudang sembako kedua. Yang pertama bisnis properti. Itu. Kita suka itu dah. Makanya kita tahu di step-step mau kemana. Jadi dari laundry kita buka cabang, uang kita deposit, lain kita invest baru kita buka toko sembako dulu. Orang itu ini pelajaran yang kita peroleh dari TNC waktu itu. Ada kata DP positif. Jadi Iyalah. multi level marketing, karena mesti punya dream book. Dream board ada sana apa kita? Nah, dream board kalau dia. Kita ada dream board dalam situ. Salah satunya ini motor dengan usaha itu dream board. Jadi karena kita sudah apa ini? Pertama dream board memang di kita dream board yang motor yang kita mau, yang dream board itu digambar dream board itu Scoopy, memang motor Scoopy. Cuman selalu kan kita bilang tadi mau beli Benelli. Serta kita sudah dealer ini, semua bayar. Nah, kita kalau yang bilang pangan itu toh. Kalau kita bilang langsung berpikir begini, aduh banyak betul kok kita kedepannya mau bikin usaha begini, masa Benelli angkat baju kotor begitu dah, keren banget begitu. Motor Harley kok angkat baju kotor, Scoopy Jo. Nah jadilah Scoopy. Nola suka bikin toko baju, dia print gambar tumpukan baju. Setelah kita perhatikan itu tumpukan baju itu bukan toko, laundry. Jadi laundry Nah itu orang nggak ada dream book. Nggak ada. Kita ada. Nggak ada. Dream board Kita sempat ada. Tiens itu akhirnya kayak kita memang kita Tiens itu memberi pelajaran itu dream book. Memang kalau orang belajar di ini how to reach your dream begitu dong. Karena mesti sespesifik mungkin. Dan menjelaskan apa yang mesti capai dalam hidup. Sama dengan bisnis tuh. Jadi jangan cuma dream book itu dia. Iya, sama dengan bisnis. Enggak kalau bisnis kan nggak tahu, maksudnya detail tuh kalau bisnis tuh. Karena mesti sedetail mungkin. Jadi karena menjelaskan misalnya kita pemimpi adalah besok kita bisa minum minuman berwarna. Karena bisa bilang begitu. Karena harus bilang besok kita mau minum Fanta. Exactly Fanta, begitu dong. Jadi kan nggak bisa bilang kita cuma mau minum minuman berwarna, begitu dong. Segeneral itu nggak bisa. Karena mesti spesifik. Kalau nggak bilang gambar jauh lebih baik kalau pakai gambar. Iya, harusnya pakai gambar. Iya, karena kata-kata itu tidak sepowerful gambar visual. Iya, menghadapi Iya, ketika kena gambar visual, kena dan di pikiran bahwa ini loh yang kita perjuangkan, ini loh yang kita perjuangkan. Mesti bikin dream book ulang nih. Sampai ada rumah, ada apa, jadi dua sudah terpenuhi begitu dong. Tuh dua itu sudah terpenuhi. Jadi situ sampai ada gambar celengan, Nola yang jaga taruh. Jadi celengan 70 juta, deposit berapa puluh juta. Ada yang lain lagi ini berapa puluh kita juta. mesti bikin ulang. Kita iPad sudah nih, mesti centang, sudah terpenuhi itu iPad. Berikut iPhone, tuh kendaraan. Begitu dong. Rumah sendiri. Memang itu memicu katanya. Memang memicu itu barang itu dia. Jadi setiap pulang kerja lelah PHG itu, ada yang kita mau tuju ini. Berarti Step by iPad step. so centang. Nggak bisa masuk ke iPad. Kita ada sertifikat perusahaan. Satu kita ada. Orang mesti tulis nih kata orang berniat bagaimana. Harus ada tuh di top Iya, betul. Kan orang mau bikin studio di sini toh. Jadi nanti kayak di situ. Supaya ketika podcast taruh tuh dream board pai kon tampal gambar-gambar. Dream book atau dream board bebas lah. Kalau for pribadi dream book. Kalau dia kan tuh dia tempel di kos jadi dream board. Dream board. Betul juga. Thank you Tiens gitu. Thank you TNC Groups, terima kasih telah mengajarkan kami tentang. Iya, kita bilang thank you Felix. Karena dia yang bilang. Iya. Kita bilang Tiens tuh kita kenal dari semester 1 itu kan. Iya. Coba kita memang terus. Iya cocok kan teraplikasikan kok di kantor kan PMLM itu. Ngapain mulu jago. Memang.
orang jadi tidak mau jadi mau gitu, gara-gara ngenepe hasutan begitu. Nah, mungkin begitu Jokang. Semua kemana-mana itu lagi tadi semua tutup jadi panjang gitu cerita. Itu lagi kita pesan. Banyak sebenarnya yang bisa bicara. Iya, statement closing statement dulu. Ketemu apa mau bahas baru tujuh ini konti bahas beda. Oke. Closing statement dulu. Closing statement for yang bau nih. Mesti ada DP value tong pe konten ini. Kalau kita pribadi, menurut kita ya. Iya, baca ini Mike. Kalau kita ngana mesti apapun yang ngana kejar dalam hidup, belajar. Penting. Iya. Kumpulkan ngana pe ilmu. Kita orang yang percaya bahwa ya terlepas Felix bilang tadi belajar seadanya yang dia mau pakai. Kalau kita orang yang percaya sebanyak mungkin ngana pelajari, satu ketika pasti berguna dan meskipun kita sempat pesimis dengan kita belajar, hari ini Felix mengingatkan banyak hal. Dengan kita belajar. Ngana juga nih tahu ilmu mana yang mau tak pakai sebenarnya. Jadi dengan banyak belajar sebenarnya itu memungkinkan meminimalisir ngana pakai tidak tahuan saat memulai sesuatu. Begitu. Kita juga kan karena ya posisinya kita belajar apa yang kita perlu karena kita sudah di garis yang kita rasa benar begitu dan kita sudah step by stepnya begitu. Kalau kena bisnis, kalau kena apa? Misalnya electrician begitu ya belajar kan tuh dunia. Iya, kalau memang Anda mau di situ. Itu kalau dari Ngana. Iya, kalau dari kita itu. Kalau dari kita sih lebih kita kan nyari ilmu begitu jadi kita lebih kuat survive saja. Lebih kuat survive. Belajar itu penting. Dengan tahu apa yang Ngoni mau tuju itu juga penting sebenarnya. Supaya Ngoni tahu Ngoni pe langkah-langkah ke depan mau bagaimana toh Ngoni pe itu tadi karena kita tahu apa yang kita mau tuju jadi kita tahu kita harus belajar apa kita pel step by step bagaimana jadi itu penting visi misi itu tadi kalau kita itu oke. Karena di dunia yang berbeda Ada gitu. Ada mau kasih value apa-apa maksudnya for orang iya for penonton apa ya kasih value memang lost akhir-akhir ini sinyal X lost in space sinyal SOS sos nyanda roaming. bukan sos tuh sinyal habis kun terakhir tanda X di tengah gitu. Setidaknya diriku pernah berjuang. Nah, begini gitu. Setidaknya dari sekian banyak kita kegagalan, dari sekian banyak kita kegagalan, dari sekian banyak kita pengeluhan ya minimal gitu. Walaupun cuma kita sendiri yang nantinya mungkin percaya. Ya sampai sekarang kita masih percaya dan tapi mimpi gitu. Kita pasti jadi presiden Republik Indonesia. Amin. Pasti. Amin ya Bapak. Iya, supaya orang punya proyek. Mimpi tinggi-tinggi kan biasa jatuh tas hingga di loteng tuh. Mudah-mudahan jatuh. Ada sontong tanah. Kan tidak jatuh. Ya, amin kan tidak jatuh. Nah, kalau dia jatuh di loteng minimal mau naik sudah dekat begitu. Ya, menteri dulu tuh, dari presiden menteri dari menteri bukan dari presiden nah begitu. Kalau menteri bintang. Loteng berarti gak camat. Iya. Nyanda kalau bintang kan bergantung Pak orang berarti. Karena kan kalau jatuh di bintang kan bergantung. Nyanda penting sih itu. Oke. Terima kasih yang Sobat Uni ini video. Mudah-mudahan Ngoni terima banyak value dan tetap kuat menjalani hidup untuk mendapatkan kehidupan yang seperti Ngoni inginkan semua. Jadi itu saya dari Torang. Saya Wahyudi. Saya Siswoyo. Saya apa? Oke, thank you semua, thank you. Saya Bambang Sudarmo. Mengucapkan